Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Berhubung tinggal beberapa ratus bab lagi, silakan Penatua memberikan masukan judul selanjutnya di komentar. Yang paling banyak dipilih nanti Mimin buatkan videonya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1141 subscribe Penatua. Di hadapan kata-kata mengancam Liang Haotian, hati Suyun tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak suka ancaman orang lain. Tidak peduli siapa yang mengirim kata-kata ancaman kepadanya, dia akan benar-benar kehilangan belas kasihannya untuk orang ini, hanya menyisakan niat membunuh dan permusuhan. Suyun tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Liang Haotian menatapnya dengan dingin dan tidak menghentikannya. Namun, Liang Haotian tampaknya kehilangan minat untuk terlibat dengan Suyun. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya segera datang. Apakah kamu sudah sampai? Liang Haotian tenggelam. Tuan muda telah mengirim pesan. Tidak bisakah dia datang? Kebetulan dia dikirim oleh orang dewasa untuk bekerja di sekitar sini. Diperkirakan dia seharusnya memasuki batas sekte yang tak tertandingi. Orang di sebelahnya segera berkata dengan hormat. Kirim seseorang untuk segera memberitahu Kuaidao yang abadi, sehingga dia tidak perlu memasuki sekte yang tak tertandingi untuk mengunjungiku. Biarkan dia menunggu di luar. Saat Suyun keluar, aku akan melenyapkan bajingan itu. Liang Haotian berkata dengan wajah muram. Yang lain segera memberi hormat, dan segera satu pergi. Suyun, yang telah pergi jauh, tentu saja tidak tahu rencana Liang Haotian. Saat ini, dia sedang berjalan menuju paviliun kultivasi Guan Meiyang. Para murid di sepanjang jalan akan menyapa dengan serius ketika mereka melihatnya. Meskipun banyak orang tidak mengenal orang ini dengan baik, melihat bahwa pemimpin Ao Shuang juga sopan kepadanya, mereka tahu bahwa orang ini sama sekali tidak fana. Xiao Yue, gadis pelayan di luar paviliun, hampir melihat Suyun datang untuk pertama kalinya. Dia tertegun untuk sementara waktu. Suaner buru-buru berbalik dan berlari ke dalam ruangan. Suyun melihatnya dari kejauhan. Entah kenapa, tak lama kemudian, gadis pelayan Xiao Yue berlari keluar lagi, bergegas ke wajah Suyun dan berkata, aku telah melihat Tuan Su. Di mana wanitamu? Tanya Suyun. Nona muda ada di kamar dan tahu bahwa kamu akan datang. Jika Nona muda mengatakan kamu akan datang, langsung masuk saja. Oh oke. Suyun mengangguk tanpa kepura-puraan dan berjalan langsung ke kamar. Paviliun pertunjukan Sang Guan Meiyang dibangun dengan hati-hati untuknya oleh seorang tetua wanita dari sekte yang tiada taranya. Pertunjukan paviliun sangat indah. Dibutuhkan batu giok sebagai batu penjuru dan emas tempa sebagai tulangnya. Ubin atap ditutupi dengan berlian hitam. Arai hukum dicetak di atas kertas jendela. Dilihat dari kejauhan, sungguh indah dan menakjubkan. Pintu didorong terbuka dan membuat suara renyah. Lalu ada semburan aroma. Suyun mengendus beberapa dan melihat ke dalam, tetapi dia melihat bahwa dekorasi di dalamnya juga sangat indah. Ada rak buku, meja, kursi, dan kompor obat. Tidak ada susunan dharma di tanah di sini, tetapi ruangan itu tidak kecil, dan ada beberapa ruangan tertutup. Segel susunan yang ingin aku gunakan untuk berkultivasi semuanya ada di ruangan itu. Saudari Sang Guan Yang Ben duduk di kursi dan melihatnya dengan buku peri. Melihat Suyun datang, dia menutup buku dan berdiri. Suyun, apakah kamu sudah melewati bea cukai? Dia bertanya sambil tersenyum. Bebek adik Sang Guan hari ini sangat cantik. Dia mengenakan gaun merah muda dengan pola siang feng putih muda. Sabuk ungu menutupi pinggangnya, liontin giok hijau tua bergetar lembut dengan tindakannya, dan rambut merah muda panjangnya diikat dalam sanggul Feng Yu yang indah. Biarkan wajahnya yang tampak hijau dan cantik sedikit lebih dewasa. Suyun tertegun sejenak, dan Suaner tersenyum, yah, Nona Sang Guan, lihat penampilanmu, kamu seharusnya menyerap hampir kekuatan Xianqi, jadi aku lega. Apakah kamu di sini untuk melihat situasiku? Saudari Sang Guan yang bertanya dengan lembut. Yah, kamu adalah Tuan Qinger. Secara alami, aku akan menghabiskan lebih banyak makanan ringan. Suyun tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Saudari Sang Guan yang tertegun, pipi Suaner berubah merah. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yah, Nona Sang Guan, karena masalah ini sudah selesai, Suyun harus pergi. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Aku tidak akan tinggal di sekte yang tak ada taranya untuk waktu yang lama. Aku di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Kepadamu, Suyun langsung ke temanya. Apakah kau akan pergi? Kegembiraan saudara perempuan Sang Guan yang tidak berlangsung lama, tetapi digantikan oleh kerugian penuh. Yah, Nona Sang Guan, harap berhati-hati. Suyun berkata dan berbalik langsung. Melihat ini, saudara perempuan Sang Guan yang segera membuang bukunya dan ingin menyusul. Bibir Cherry terbuka, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Akhirnya, dia melihat Suyun pergi. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam, dan matanya terpejam. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada adik perempuan Sang Guan Yang, Suyun pergi ke aula utama. Ao Shuang dan Sang Guan menunggunya lebih awal. Mungkin menduga bahwa Suyun sudah siap untuk pergi. Ao Shuang secara khusus meminta orang-orang untuk menyiapkan banyak hadiah dan menumpuknya di aula utama. Begitu Suyun masuk, mereka bangun, memberi hormat kepada Suyun dan menyapa. Pemimpin Ao, pemimpin istana Sang Guan.
Suyun memeluk tinjunya dan memberi hormat. Ya, Ao yang tiada taraf mengangguk, menatap Suyun dan bertanya, apakah sukamu akan pergi? Tidak ada lagi yang mengomel. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal. Meskipun sekte yang tak tertandingi memiliki beberapa mutanah, itu masih terlalu kecil untuk menampung Buddha raksasa Suyu. Ao tak tertandingi berkata dengan beberapa ejekan diri. Pemimpin Ao, sama-sama. Suyun tersenyum. Sukamu, meskipun kamu dan aku sudah lama tidak saling kenal, mereka cukup terhubung. Kali ini, gadis kecil itu bisa mendapatkan berkah yang begitu besar, yang juga merupakan berkah dari Sukamu. Faktanya, ini bukan hanya berkah dari gadis kecil itu, tetapi juga berkah dari sekte Aoku yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Di sini, tak tertandingi ingin memberi penghormatan kepada Suyu. Ao Shuang memberikan hadiah serius untuk Suyun. Suyun sedikit terkejut, dia melihatnya bangun dan bertepuk tangan. Hadiah yang disiapkan disajikan satu persatu. Sukamu kuat dan berpengetahuan. Harta yang kamu lihat sama sekali tidak sebanding dengan yang ada di sekolah tiada taranya. Namun, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan hal-hal yang terlalu indah. Ini adalah senjata dan bahan sihir terbaik yang bisa diberikan oleh sekolah tiada taranya. Itu adalah beberapa hadiah tipis yang disiapkan untuk Sukamu. Tolong jangan lihat di luar. Kata Ao Shuang. Pemimpin Ao terlalu luar. Ini bukan orang luar, tetapi pikiran. Tak tertandingi tahu bahwa kekuatan besar Suyu dapat membantu terlalu sedikit di masa depan, jadi sedikit lebih banyak jika kamu dapat memberikan kompensasi sekarang. Kata Ao Shuang. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan orang macam apa dia yang bisa mendapatkan air Xianqi. Faktanya, ketika dia mengetahui bahwa Suyun kembali dengan saudara perempuan Sang Guan Yang, dia masih sedikit bingung dan cemas, karena dia memikirkan kemungkinan kegagalan dan cedera beberapa orang. Dia tidak berpikir dia akan berhasil mendapatkan air Xianqi. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka telah dikendalikan oleh orang-orang Xianting. Ada ahli sekte abadi lainnya yang ingin memenangkan hak untuk menikmati kolam abadi dari mata orang-orang ini. Bahkan sekte yang tak tertandingi dapat melakukannya. Dia bahkan merasa menyesal berkali-kali di dalam hatinya. Dia menyesal bahwa saudara perempuan Sang Guan yang pergi bersama Suyun. Tapi faktanya di luar imajinasinya. Suyun tidak hanya kembali tanpa cedera, tetapi juga memenangkan kekuatan Xianqi. Itu tidak mudah. Ao Shuang terkejut menemukan bahwa setelah Suyun dan saudara perempuan Sang Guan yang kembali, tidak ada yang datang ke Shuang untuk mencari masalah, bahkan orang-orang Xianting pun tidak. Apa artinya? Ini hanya bisa menjelaskan satu poin. Suyun mendapatkan air Xianqi, tidak ada yang tahu. Atau orang yang tahu sudah tidak ada lagi. Bagaimanapun, itu membuatnya luar biasa. Dia bahkan pernah meragukan apakah Suyun benar-benar mendapatkan air Xianqi, tetapi dia tidak dapat menemukan penjelasan yang lebih baik sesuai dengan perubahan antara Suyun dan saudara perempuan bebek Sang Guan. Suyun tidak terlalu muak dengan tindakan Ao Shuang, apalagi melawannya. Setelah berpikir sebentar, dia tidak merasa salah, jadi dia menerimanya dengan murah hati. Kalau begitu, Su berterima kasih kepada pemimpin Ao terlebih dahulu. Ia tidak mau sok, apalagi beberapa hal ini berguna untuknya. Mungkin tidak semuanya berguna, dan tidak perlu berterima kasih. Ya, pemimpin Ao, jangan banyak bicara sopan. Bukannya Su tidak akan kembali ke sekte yang tak tertandingi di masa depan. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia harus kembali berkunjung. Aku hanya berharap pemimpin Ao tidak akan melarangnya. Suyun memegang tinju. Beraninya kamu, pintu sekte yang tak tertandingi akan selalu terbuka untuk Sukamu. Ao tak tertandingi berkata dengan serius. Meskipun sopan, itu tidak rendah hati atau sombong. Suyun mengangguk dan segera tinggal. Dia langsung pergi keluar. Sukamu, aku akan mengirimu. Tinggal. Suyun memanggil, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Di udara, tidak ada bau yang tersisa. Ao Shuang tercengang. Ketika dia bereaksi, tidak ada jejak Suyun di seluruh aula. Dia segera menyesali bahwa Suyun jauh lebih kuat darinya saat ini. Setelah meninggalkan aula utama, Suyun langsung menuju gerbang sekte yang tiada taranya. Butuh waktu untuk pergi ke gerbang negeri dongeng dari sini. Dia telah memerintahkan iblis bundar untuk mengatur orang untuk melapor kepadanya di gerbang negeri dongeng. Seharusnya waktu yang sama sekarang. Dia berjalan keluar sambil berpikir. Namun, dia baru saja meninggalkan faksi tak tertandingi, tetapi beberapa sosok mengikutinya dan terbang keluar dari faksi tak tertandingi bersamanya. Suyun tidak peduli. Lagi pula, bau ini terlalu lemah, dan dia tidak akan peduli tentang datang dan perginya murid yang tak tertandingi. Tapi dia tidak tahu bahwa orang-orang yang mengikutinya adalah Liang Haotian dan yang lainnya. Bocah bau, kali ini, aku ingin kamu tahu siapa yang memiliki keputusan akhir dalam kasus ini. Liang Haotian menatap Suyun yang terbang di kejauhan, dan mencibir di sudut mulutnya. Mendesis. Suyun, yang terbang di depannya, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya. Tubuhnya sedikit dingin, dia sepertinya merasakan sesuatu. Melihat ke belakang, dia melihat beberapa orang mengikuti di belakang. Itu adalah Liang Haotian dan yang lainnya. Suyun mengerutkan kening ketika dia melihat ini, tetapi saat dia melihat Liang Haotian, semburan udara tiba-tiba terdengar. Su. Suara mengerikan itu menembus gendang telinga, dan kemudian kekosongan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang memotong ke arahnya.
Kecepatannya sangat cepat sehingga mata makhluk abadi biasa tidak dapat melihat dengan jelas. Saraf Suyun menegang dalam sekejap dan melihat sumber suara udara yang pecah. Pisau. 1142. Suyun melihat pisau yang begitu cepat untuk pertama kalinya. Untungnya, dia telah diubah oleh kekuatan Xianqi dan kultivasinya telah meningkat pesat. Hanya dengan begitu dia bisa melihat jejak pisau ini dengan jelas. Jika itu masih kekuatan sebelumnya, aku khawatir dia akan menderita kerugian gelap. Suyun menatap pisau yang mengaum itu. Matanya cepat dan tangannya cepat. Tangan kanannya dengan cepat mengangkat dan memukul pisau dengan kecepatan yang tidak bisa dijangkau orang lain. Ketika telapak tangannya mendekati pisau, dia segera mengulurkan dua jari dan memantul keras pada bilahnya. Berdengung. Pedang itu menyimpang seketika. Ki abadi pada bilahnya hampir tidak berpengaruh pada jari Suyun, dan menghilang pada saat mendekat. Pisau yang menggelegar langsung menyekat tubuh Suyun dan terbang. Ada pusaran udara, dan awan di sekitarnya tersebar olehnya. Suyun berbalik dan melihat ke arah pisau. Pisau itu meleset dari Suyun dan terbang ke depan sejauh beberapa kilometer sebelum kecepatannya melambat. Suyun melihat ada seorang pria di belakang pisau, dan pria itu masih sangat besar. Dia 3 besar dan 5 tebal. Dia melewatkan serangan itu dan tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Suyun dengan wajah bermartabat. Dia melihat pisau di tangannya dan Suyun di sini. Setelah waktu yang lama, sebuah kata keluar dari mulutnya. Kamu kuat. Karena kamu tahu aku kuat, beranikah kamu datang ke masalahku? Suyun tersenyum dan melihat Liang Haotian dan yang lainnya datang dari belakang. Dia segera mengerti bahwa orang ini adalah orang Liang Haotian. Suyun, aku akan melihat siapa lagi yang bisa membantumu kali ini. Liang Haotian menatap Suyun dengan dingin dan mengangkat senyum bangga di sudut mulutnya. Tolong aku tidak akan meminta siapapun untuk membantu sama sekali, apalagi tidak ada yang membantu. Liang Haotian, jika hanya kamu, aku masih bisa mengatasinya, kata Suyun. Sumbu napas yang besar. Liang Haotian mencibir dan berkata, biarkan kamu menjadi begitu baik. Kamu akan tahu maksudku nanti. Setelah mengatakan itu, Liang Haotian mengangkat tangannya, menunjuk Suyun dan berkata kepada pria besar yang membawa pisau di dekatnya, pergilah, pisau cepat abadi, potong kedua tangannya untukku. Pisau cepat abadi ragu-ragu untuk sementara waktu dan akhirnya bergerak. Kemudian dia melihat pisau yang dibawanya bergerak tiba-tiba, seperti hujan dan embun yang menerpa dedaunan. Kemudian dia bahkan mengambil pisau dan menghilang dalam sekejap. Sangat cepat. Liang Haotian cukup bangga dengan kecepatan ini. Dia tidak bisa melihat di mana pedang abadi berada. Aku takut makhluk abadi yang begitu kuat bahkan tidak bisa bersaing dengan Nao yang tak tertandingi. Namun, keberadaan yang begitu kuat harus mematuhi perintahnya. Bagaimana dia tidak bangga? Namun, tepat di antara batu elektrooptik ini, Suyun di sana tiba-tiba menghilang. Liang Haotian tercengang saat melihat ini. Dia bergegas berkeliling dan melihat sekeliling. Orang-orang di belakangnya buru-buru melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Suyun. Tidak hanya sosoknya, tetapi juga baunya. Awan ringan dan angin ringan, dan tidak ada gerakan. Ini aneh dan menyesakkan. Lenyap. Apakah kamu menggunakan sihir? Sihir apa yang bisa seperti ini? Mungkin secepat peri pisau cepat. Tidak sama sekali. Puan muda, jangan khawatir. Pasti pria itu yang takut dengan pedang cepat abadi, jadi dia bersembunyi dengan cara tertentu. Dia harus menunjukkan bentuk aslinya dalam sekejap. Seorang pria di dekatnya berkata langsung. Liang Haotian mengangguk, memeluk dadanya dengan kedua tangan dan menatapnya dengan tenang. Namun, itu tidak butuh waktu lama. Wow! Embusan udara tiba-tiba pecah di langit. Dewa abadi ini segera mendesak roh abadi untuk menahan aliran udara yang bercampur dengan kekuatan penghancur yang kuat. Ketika aliran udara melemah, mereka melihat bahwa pisau cepat yang sebelumnya menghilang dan Suyun telah muncul kembali, tetapi mereka telah berpisah. Suyun berdiri diam di langit, dan wajahnya di bawah jubah gelap sangat tenang, tidak ada kerusakan pada seluruh tubuh, dan tangannya kosong. Pisau cepat abadi di sana berbeda. Dia terengah-engah dan terbang mundur. Satu tangan yang memegang pisau terus-menerus gemetar. Pembuluh darah hijau di tangan itu meledak, tetapi tangan itu sangat lemah. Tampaknya dia akan mengendurkan pisau kapan saja, terutama napasnya. Saat ini, itu berantakan. Semua orang tercengang melihat Kuai Dao yang abadi terlihat seperti ini. Pisau cepat abadi, ada apa denganmu? Kenapa kamu belum memotong tangan orang itu? Apa kamu tidak mendengar perintahku? Liang Haotian merasa wajahnya sangat rusak. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia langsung berteriak, apakah kamu dalam kondisi buruk hari ini? Singkirkan bajingan itu. Puan muda. Pisau cepat abadi tampaknya bersabar. Dia menggigit giginya dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda, tolong maafkan bawahan aku atas ketidakmampuan mereka. Bawahan aku bukan lawan orang ini. Apa? Liang Haotian tercengang. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia tercengang dan menatap pisau cepat yang abadi dengan takjub, tetapi dia melihat bahwa pisau cepat yang abadi tidak seperti apa-apa. Di mana semangat sebelumnya? Bagaimana ini terjadi? Sudah berapa ronde kamu melawan orang ini? Pisau cepat abadi tidak bisa menahannya. Kamu bilang kamu tidak cocok untuk orang ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu sengaja melepaskan airnya? Liang Haotian benar-benar tidak bisa memikirkan alasan, karena dia sama sekali tidak percaya dengan kekuatan orang ini.
Titik. Air. Tanpa menunggu pisau cepat abadi di sana untuk berbicara, Su Yun pada akhirnya tersenyum. Dia mengangkat kepalanya, menatap Liang Haotian di sini, dan berkata dengan lemah, seharusnya tidak perlu. Aku tidak kenal orang ini. Mengapa kamu ingin melepaskan air? Setelah itu, lengannya tiba-tiba bergetar, dan tangan kanannya mengeluarkan kotak pedang besar entah dari mana dan menggantungnya di belakangnya. Kemudian telapak tangannya menyeka kotak pedang, dan pedang putih salju muncul di telapak tangannya. Begitu saraf Liang Haotian menegang, jantungnya tiba-tiba melonjak liar. Entah bagaimana, ketika orang ini mengambil pedang, dia memiliki perasaan bahwa hidupnya langsung dikendalikan oleh pihak lain. Orang yang memegang pedang ini benar-benar berbeda dengan tidak memegang pedang. Biarkan aku menunjukkan kepada kamu apakah yang disebut pisau cepat abadi telah menguras air. Su Yun berkata, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ah! Liang Haotian segera berteriak. Dia melihat sekeliling dengan ngeri. Matanya penuh ketakutan. Kali ini, dia memiliki kepercayaan pada kata-kata dari pisau cepat yang abadi. Mungkin orang ini tidak bersembunyi sama sekali, tetapi meningkat hingga batas secepat pedang abadi, sehingga mata telanjang tidak bisa mengikutinya. Liang Haotian berpikir bahwa dia juga memiliki kultivasi lingsuan abadi. Meskipun dia bergantung pada hal-hal asing untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya, sebenarnya, dia hanya abadi palsu, tetapi mata telanjang sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Tapi dia masih tidak bisa menangkap sosok Su Yun, dan bahkan tidak bisa bernapas. Suara mendesing. Tiba-tiba, semburan udara pecah terdengar. Liang Haotian segera melihat ke sumber suara. Suara itu datang dari belakang. Dia tiba-tiba berbalik. Namun, begitu dia berbalik, semua yang ada di depannya langsung mengejutkannya. Melihat ke belakangnya, orang-orang yang mengikutinya berdiri di udara satu persatu. Kepala mereka hilang, air mancur darah menyembur langsung dari leher yang patah, dan darahnya melesat ke langit. Gambar itu sangat aneh. Mata Liang Haotian melebar, wajahnya langsung pucat dan tidak berdarah. Tubuhnya bergetar tak terkendali, keringat bin mengalir di dahinya. Pisau cepat abadi di sana juga memiliki mata yang kencang, dan hatinya sangat berat. Tangannya yang memegang pisau bergetar liar saat ini. Seberapa cepat? Kultivasi macam apa orang ini? Kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dariku, dan sepertinya dia belum mencoba yang terbaik. Pisau cepat abadi diam-diam mengatupkan giginya dan tidak mau. Dia tidak tahu berapa banyak dia telah menderita untuk menumbuhkan kecepatan. Sekarang dia mendapat nama pisau cepat abadi. Dia berpikir bahwa tidak ada saingan di seluruh dunia peri selain kecepatan. Namun, ketika dia melihat Su Yun hari ini, dia menemukan bahwa dia adalah katak di dasar sumur. Darah masih memancar, dan tubuh Liang Haotian masih gemetar. Namun, pada saat ini, pedang putih salju diam-diam terentang dari belakang dahinya dan meletakkannya langsung di lehernya. Kemudian, sebuah suara datang dari telinganya. Apakah kamu membalas? Itu suara Su Yun. Liang Haotian sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh dari udara. Dia menangis sedih dan berteriak, percaya, percaya, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Bagaimana tentang itu? Wajah Su Yun dingin, roh pembunuhnya meledak seketika, dan suaranya menjadi sangat dingin, aku tidak suka ancaman. Bukankah kamu pernah mengancamku sebelumnya? Aku tidak terlalu suka masalah. Lebih baik aku membunuh. Ancamannya dulu. Setelah mengatakan itu, Su Yun akan mulai. Melihat ini, pisau cepat abadi di sana segera khawatir. Dia menggigit giginya, dan pria itu bergegas. Tapi kecepatannya tidak bisa mengimbangi kecepatan Su Yun. Bahkan jika dia bergegas, dia tidak bisa menghentikan Su Yun. Berhenti. Saat itu, ada suara cepat di kejauhan. Su Yun mengerutkan kening dan melihat ke masa lalu, tetapi melihat sejumlah besar makhluk abadi terbang di kejauhan, dan pemimpinnya adalah Nao yang tak tertandingi. Ketika Liang Haotian melihat seseorang, dia seperti melihat sedotan. Dia berteriak, Paman Ao, Paman Ao, tolong aku, Paman Ao. Ao tak tertandingi. Su Yun minum dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu datang, itu tidak mungkin. Karena Liang Haotian akan membunuhku, dia adalah musuh bebuyutanku. Aku tidak akan pernah lunak pada musuh bebuyutanku. Pemimpin Ao, jangan salahkan Su Yun karena tidak memberimu wajah hari ini. Sungguh Liang Haotian tidak memberimu wajah terlebih dahulu. Ketika suara itu jatuh, Su Yun langsung mendesak kecepatan hingga batasnya. Begitu pisau cepat abadi mendekat, dia ditendang oleh Su Yun. Kemudian pedang bintang teratai putih salju dibuang, dan bilahnya langsung memotong kepala Liang Haotian. Su Yun, hentikan, hentikan. Ao Shuang berteriak. Tapi itu tidak berpengaruh. Oh! Suara keras terdengar. 1143. Sebuah kepala terlempar ke udara, dan darah menyembur seperti air mancur. Ao Shuang, yang terbang dari kejauhan, tertegun dan menghela nafas untuk waktu yang lama. Pemimpin Ao, jangan bilang aku tidak memberimu wajah. Hari ini aku hanya menghancurkan tubuhnya, menghapus prestasinya, dan tidak merusak jiwanya. Jika dia masih memikirkannya di masa depan, aku tidak akan menghancurkannya. Tubuhnya lain kali. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Suaner berbalik dan melompat. Pria itu menghilang dan melarikan diri ke kejauhan. Ao Shuang ingin mengatakan sesuatu yang lain. Ketika dia melihat bahwa pria itu sudah pergi, dia menyerah.
Orang-orang Wushuang itu menatap tubuh yang jatuh dari udara satu persatu, seolah-olah mereka belum bereaksi. Kepala sekolah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang dewasa di Xianting? Seorang murid sekte yang tak tertandingi di dekatnya berkata dengan gemetar. Itu utusan misterius tingkat ketiga. Orang-orang dari sekte yang tak tertandingi tidak dapat menyinggung sama sekali. Jelaskan, bagaimana menjelaskannya? Ao Wushuang menghela nafas dan berkata dengan lemah, singkirkan jiwa dan raga terlebih dahulu, dan hidupkan kembali Liang Haotian. Ketika dia dibangkitkan, aku akan pergi ke Xianting secara pribadi dan meminta maaf kepada ayahnya. Aku tidak bisa memanjat keberadaan seperti itu. Aku akan menyingkirkan hubungan ini sesegera mungkin. Dia nyaman dan aku nyaman. Murid-murid, lihatlah aku dan aku melihat kamu. Pada akhirnya, tidak ada yang berbicara lagi. Kembali. Itu pemimpinnya. Setelah meninggalkan sekte yang tak tertandingi, Su Yun langsung menuju gerbang negeri dongeng. Meskipun Liang Haotian baru saja dipenggal, itu hanya menghancurkan tubuhnya dan tidak membunuh jiwanya. Ini tidak sempurna. Jika utusan tingkat ketiga ini memiliki pemikiran yang bijaksana, dia tidak akan diselidiki. Bagaimanapun, kekuatan Su Yun yang sebenarnya terlalu luar biasa. Jika dia benar-benar orang negeri dongeng, beraninya dia melakukan begitu banyak hal. Awalnya, Su Yun bermaksud untuk menghancurkannya secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan, tetapi mengingat situasi Ao Wushuang, bagaimanapun juga dia masih lembut. Ao Wushuang telah membayar terlalu banyak untuk putranya sebelumnya, dan Su Yun masih berhutang sedikit padanya. Dia sangat cepat, dan hanya 2 hari sebelum dia bergegas ke gerbang negeri dongeng. Segera. Halo. Angin kencang berdesir di telingaku. Aku melihat ke tanah awan yang luas dan tak terbatas di kejauhan. Tanah awan sangat tebal dan besar, seolah-olah tidak ada tepi. Orang-orang yang terbang di atas seperti sebutir beras di laut. Butuh sekitar setengah hari untuk bergerak maju. Gerbang emas besar dan gemerlap perlahan muncul di langit. Gerbang ini berkilauan dan bersinar di mana-mana. Awan putih di dekatnya dibuat seperti emas. Melihat ini, Su Yun segera berhenti, jatuh di tanah awan dan melihat ke sana. Lihatlah gerbang negeri dongeng di sana, ada sejumlah besar makhluk abadi yang terbang. Beberapa gerbang terbuka, dan akan ada banyak orang dengan kostum berbeda. Namun, ketika orang-orang ini keluar dari gerbang negeri dongeng, mereka tidak berani terbang dengan santai. Sebaliknya, mereka berbaris satu persatu, berdiri di samping dan menunggu pemeriksaan. Karena ada lebih banyak orang Xianting ditempatkan di sebelah gerbang negeri dongeng. Hampir setiap gerbang negeri dongeng dijaga oleh ratusan orang Xianting dengan budidaya baju besi yang kuat. Siapapun yang masuk dan keluar gerbang negeri dongeng harus melalui verifikasi identitas. Hanya mereka yang lulus inspeksi yang bisa masuk dan keluar dari gerbang negeri dongeng dengan lancar. Setelah kekacauan terakhir, Xianting sangat mementingkan gerbang negeri dongeng dan mengeluarkan pasukan berat untuk berjaga di sini. Tidak hanya itu, Xianting juga merekrut beberapa prajurit yang saleh dari hampir 100 sekte abadi. Prajurit yang saleh ini berasal dari lebih dari 100 sekte abadi dan elit, tetapi sekarang mereka harus mendengarkan orang-orang dan garnisun Xianting di sini. Aku khawatir bahkan jika kekacauan di dunia peri berulang, gerbang dunia peri tidak akan sulit untuk dipertahankan lagi. Su Yun berhenti dan segera menghubungi iblis bundar. Tak lama, seorang pria parubaya dengan jubah biru polos terbang ke sini. Pria itu melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Ketika dia melihat Su Yun, dia menatapnya dengan tenang, mengkonfirmasinya berulang kali, dan pria itu maju ke depan. Apakah kamu dari sekte Wuxi? Dia bertanya dengan hati-hati dan perlahan. Pada saat yang sama, dia hampir menatap Su Yun. Tidak, aku berasal dari Xianzong, kata Su Yun langsung. Pria itu tertegun sejenak, dan Xuan Er memeluk tinjunya dengan tergesa-gesa, bawahanku telah melihat orang dewasa. Su Yun segera mengambil pria itu dan berkata, ada banyak orang di sini dengan mata campur aduk. Jangan lakukan itu. Ya, pria itu mengangguk dan berdiri tegak. Su Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Xuan Er berbisik, apakah kamu informan yang ditugaskan oleh iblis bundar? Ya, bawahan kamu mematuhi perintah Lord Corydallis. Belum lama ini, Lord Yuanmo memanggil dan mengatakan bahwa kamu telah tiba dan meminta bawahan kamu untuk menjemput kamu. Pria parubaya itu berkata dengan hormat. Bagaimana jika iblis bundar memintamu untuk membawanya? Oh, laporkan pada Yang Mulia. Tuan Yuanmo mengirim pesan yang mengatakan bahwa lokasi aktivitas Jianzhu saat ini harus berada di puncak dewa bela diri di dunia persilatan ekstrim. Jika kamu ingin pergi mencari Jianzhu, kamu mungkin tidak dapat untuk mencapai gerbang peri biasa ini. Apa maksudmu? Su Yun mengerutkan kening, apa yang dimaksud dengan dewa bela diri? Puncak dewa bela diri adalah batas khusus milik dunia bela diri ekstrim tetapi berbeda dari dunia bela diri ekstrim. Itu terletak di ujung paling selatan dunia bela diri ekstrim. Karena wilayah laut yang terhubung dengan dunia bela diri ekstrim terdistorsi. Oleh kekuatan misterius, bahkan makhluk abadi tidak dapat mencapai puncak dewa bela diri melalui wilayah laut di dunia persilatan yang ekstrim. Tetapi mereka dapat masuk melalui gerbang tahta lainnya. Di antara gerbang negeri dongeng, hanya ada satu pintu yang bisa masuk ke atas dari dewa bela diri, yang merupakan pintu kering di paling kiri. Jika kamu ingin pergi ke puncak dewa bela diri untuk menemukan leluhur pedang, bawahan kamu menyarankan kamu pergi melalui pintu kering. Itu manusiawi, baiklah, mari kita pergi ke pintu kering.
Bawahan aku segera mengatur agar orang dewasa meninggalkan negeri dongeng, kata pria itu. Kemudian dia mengeluarkan token dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Suyun. Tuan, silakan lewat sini. Suyun mengikuti pria itu ke Qianmen. Dalam perjalanan, Suyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lihat dirimu, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang dewa bela diri tertinggi. Tuan Hui, bawahanku dulunya abadi. Bangkit dari dunia persilatan ekstrim. Aku pernah ke puncak dewa bela diri sekali. Tempat macam apa itu? Panas hampir mati. Sangat berbahaya. Ya, dan ada juga sekte yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh makhluk abadi. Sekte ini hampir menjadi penguasa puncak dewa bela diri. Mereka telah menguasai semua sumber daya di puncak dewa bela diri. Puncak dewa bela diri kaya akan sumber daya dan mengandung banyak energi. Ini adalah tanah harta karun yang didambakan oleh banyak orang. Bahkan orang abadi melewatkannya siang dan malam, tetapi sekte ini sangat kuat. Selain itu, mereka telah ditempatkan di puncak dewa bela diri selama bertahun-tahun. Kondisi buruk di tempat ini tidak menguntungkan bagi orang luar, tetapi mereka sangat bermanfaat bagi mereka. Dengan berbagai faktor dari puncak dewa bela diri, mereka mengalahkan sekelompok orang dari Aula Kaisar Jingyu 2000 tahun yang lalu dan berhasil menguasai puncak dewa bela diri. Kemudian, beberapa makhluk abadi memasukinya, tetapi mereka hanya masuk dan tidak keluar. Orang-orang berspekulasi bahwa mereka kebanyakan diracuni oleh sekte tersebut. Oleh karena itu juga menjadi area terlarang bagi banyak makhluk abadi. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di dunia Jiwu. Suyun menghela nafas berulang kali. Dunia ini penuh dengan keajaiban, singkatnya, berhati-hatilah. Banyak orang dari sekte itu juga memiliki kekuatan abadi. Mereka sangat dikucilkan dari orang luar. Jika orang dewasa bertemu orang-orang dari sekte itu, mereka harus berhati-hati. Pria parubaya itu berkata dan mengirim Suyun ke depan pintu kering. Ada juga lebih dari 100 orang dari Xianting berdiri di sini. Ada tim pendek di depan gerbang Qianmen, yaitu lebih dari 10 orang. Dibandingkan dengan tim lebih dari 100 orang di gerbang lain, itu sangat bagus. Orang ini tampaknya telah mengurus semuanya. Ketika dia datang ke Suyun untuk diperiksa, pria itu hanya mencari Suyun secara simbolis, tidak menanyakan namanya, tidak memeriksa senjata ajaibnya, dan langsung melepaskannya, ayo pergi. Cepatlah, pria Xianting yang bertanggung jawab atas pencarian mendesak. Suyun tidak menggunakan tinta, jadi dia langsung melompat ke pintu yang kering. Wow, semburan cahaya meledak di pintu besar, dan Suyun menghilang ke dalam cahaya. Melihat ini, pria parubaya itu segera mundur dengan tenang dan berencana untuk mengungsi. Bang, tepat ketika dia berbalik untuk pergi, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul. Orang tua itu melihat ke bawah ke tanah dan sepertinya tidak melihatnya. Mereka saling memukul bahu dengan keras. Pria tua itu bergoyang dan hampir jatuh, tetapi pria parubaya itu tidak ada hubungannya. Dia mundur 2 langkah, mengerutkan kening dan melirik lelaki tua itu. Melihat bahwa lelaki tua itu baik-baik saja, dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mempercepat langkahnya dan pergi. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Di bawah rambut abu-abunya, ada sepasang pupil perak. Dia melihat pria parubaya yang pergi dan menyapu pintu. Pupil perak berkilauan dengan cahaya abu-abu yang aneh. Dia berjalan menuju gerbang kering dengan langkah. Ketika orang-orang Xianting yang ditempatkan di gerbang kering melihat seseorang datang, mereka mengepalkan tangan dan segera memberi hormat, tuanku, kamu di sini. Orang tua itu mengangguk, tetapi mengulurkan tangannya dan membelai kusen pintu yang kering, dunia tidak akan pernah damai. Suara menabrak udara terdengar. Suyun membuka matanya dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tanah awan yang luas di dunia peri. Sekarang dia jatuh dengan tajam. Di bawahnya ada bumi yang gelap, langit berwarna abu-abu, dan udara penuh abu dan tanah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lebih dari 10 gunung berapi besar di tanah hitam ini, dan setiap gunung berapi mengeluarkan asap tebal, seolah-olah akan meletus kapan saja dan di mana saja. Saat dia terus jatuh, suhu di sekitarnya semakin tinggi dan tinggi. Ketika pria itu jatuh ke tanah dengan keras, Suyun terkejut menemukan bahwa suhu di sekitarnya telah melebihi 1000 derajat. Meskipun dia tidak merasa tidak enak badan, tempat ini benar-benar menakjubkan. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Tidak. Iblis Bundar hanya memberitahu aku bahwa leluhur pedang aktif di atas dewa bela diri, tetapi dia tidak memberitahu aku lokasi spesifiknya. Seberapa besar puncak dewa bela diri? Di mana? Haruskah aku mulai? 1144 subscribe Penatua. Ayah meneleponku terburu-buru. Ada apa? Di sekte yang tak tertandingi, saudara perempuan sangguan yang bergegas maju dengan seorang murid dari sekte yang tak tertandingi di depannya, dan bertanya dengan keraguan di wajahnya. Nona, aku tidak tahu. Mungkin kepala sekolah memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kamu. Murid di depan berbalik dan berkata dengan senyum pahit. Saudari sangguan yang Liu Mei mengerutkan kening dan tidak berbicara lagi. Dia datang ke aula utama dengan wajah pikiran seperti itu. Pada saat ini, gerbang aula utama telah ditutup, dan 2 orang kepercayaan Ao yang tak tertandingi berdiri di pintu untuk menjaga gerbang. Melihat kedua orang ini, saudara perempuan sangguan yang bahkan lebih terpana, karena bukan kedua orang ini yang menjaga di sini di masa lalu. Terlebih lagi, bagaimana aula yang digunakan untuk resepsi dan diskusi bisa ditutup? Nona, kamu masuk. Pemimpinnya ada di dalam, aku tidak akan masuk. Murid itu tersenyum, lalu memeluk tinjunya di gerbang dan berteriak, lapor kembali ke kepala sekolah, Nona ada di sini. Aku mengerti. Turun dulu. Sebuah suara datang dari dalam. Ya Tuan.
Murid itu memeluk tinjunya lagi dan kemudian bergegas kembali. Saudari Sangguan yang melihat dengan curiga ke dalam dan menatap murid itu. Akhirnya, dia berjalan menuju aula utama dengan hati yang khawatir. Berderak. Pintu didorong terbuka. Hanya ada dua orang yang duduk di aula utama, satu adalah Ao Shuang, yang lainnya adalah Sangguan Qingcheng. Ibu dan ayah. Saudari Sangguan yang tertegun. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cahaya ungu melintas di sekitar aula utama. Ao Shuang sepertinya baru saja mengaktifkan perbatasan dan menutup hubungan antara sini dan dunia luar. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang menjadi semakin bingung. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Apa yang akan kamu lakukan? Yang Er, jangan gugup. Aku akan membiarkanmu datang hari ini untuk hal lain. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Ao tak tertandingi berkata dengan lemah. Apa yang ingin ayah tanyakan pada Yang Er? Kata saudara perempuan Sangguan Yang. Ao yang tiada taraf terdiam sesaat dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sangguan Qingcheng berikutnya duduk dengan tenang di kursinya tanpa mengirim sepatah kata pun. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang Er, apa pencapaianmu saat ini? Pencapaianku, sudah mengintip ke ranah Dewa Lingxuan. Apakah kamu akan memasuki kultivasi Dewa Lingxuan? Ao Shuang menarik napas. Ini semua kredit dari air kolam abadi. Tanpa air kolam abadi, bagaimana aku bisa memiliki kekuatan ini? Saudari Sangguan yang tersenyum dan berkata. Ya, air di kolam peri benar-benar ajaib. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan kepala pecah dan pendarahan darah dari banyak orang di dunia peri. Ao Shuang menghela nafas dan berkata perlahan, kemunculan keajaiban Xianqi sebelumnya pasti akan menyebabkan badai berdarah. Bahkan jika Xianting terlibat, itu tidak dapat menghindari kekacauan. Tapi keajaiban Xianqi ini tidak menyebabkan terlalu banyak kerusuhan, kecuali. Berbicara tentang ini, Ao Shuang berhenti. Adik perempuan perwira tua yang memandang Ao Shuang, dan wajahnya membeku. Ao Shuang memandang putrinya, dan kemudian berkata, hanya orang-orang Xianting yang menderita kerugian besar. Dikatakan bahwa Xianting telah kehilangan sejumlah besar utusan peringkat kelima, beberapa utusan peringkat keempat dan utusan peringkat ketiga kali ini. Kekuatan bersenjata utama Xianting juga telah melemah, yang sangat serius. Orang-orang ini, mereka semua tewas dalam operasi Xianqi ini, tepat di sebelah Xianqi. Apakah kamu tahu ini? Ao yang tiada taraf menatap putrinya dengan serius. Pertanyaan terakhir sangat serius. Begitu adik perempuan Sangguan yang mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Ao yang tak tertandingi meminta dirinya untuk datang kali ini. Setelah berpikir sebentar, dia berbisik, ayah, sangat sulit bagi putriku untuk mengatakan tentang masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang melibatkan Xianting. Setelah bocor, orang-orang terkait akan dikejar atau bahkan dibunuh oleh Xianting, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Aku tahu kamu membantu Suyun, tapi aku hanya ingin bertanya, apakah kematian orang-orang Xianting ini terkait dengan Suyun? Kata Ao Shuangshan. Adik perempuan Sangguan, Yang, menatapnya untuk waktu yang lama dan berkata dengan lembut, ya. Kata sederhana seperti itu jatuh ke telinga Ao Shuang, tetapi itu membuatnya sangat terkejut. Matanya melebar dan dia menatap putrinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Belum lama ini, dia menerima berita tentang Xianqi. Berita itu menyebar ke seluruh dunia peri dan menyebabkan kegemparan di dunia peri. Xianting menderita kerugian besar dan statusnya terguncang. Orang-orang sangat ingin tahu tentang siapa yang bertanggung jawab atas sarana Xianting ini. Lagi pula, Xianting belum mengumumkan pembunuhnya, itu berarti mereka bahkan tidak tahu. Harus apa ini? Ayah, tolong jangan beritahu siapapun. Jangan khawatir, akankah aku memberitahu orang lain? Lagi pula, kamu juga terlibat dalam masalah ini. Begitu bocor, aku tidak bisa lepas dari hubungan itu. Ao Shuang berkata dengan suara yang dalam, tapi aku tidak pernah menyangka Suyun akan membuat segalanya menjadi begitu besar. Meskipun dia melakukannya dengan sangat bersih, dia tidak takut 10.000. Untuk jaga-jaga, Yang Er, kamu harus tinggal di Sekte Shuang. Untuk sementara dan jangan kemana-mana. Tunggu sampai masalahnya tenang. Oke, ayah. Di luar Sekte Abadi, barisan orang dengan pakaian brokat coklat dan kuning terbang dari kejauhan. Ada 12 orang di kolom ini. Begitu mereka mendarat, mereka menyalakan token di pinggang mereka. Orang Xianting melakukan bisnis. Panggil pemimpinmu dengan cepat. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tanpa sopan sedikitpun, pria pertama langsung berteriak pada dua murid yang bertugas di gerbang. Kedua murid itu masih tercengang. Mereka mungkin tidak bereaksi. Mereka melihat tim yang berjalan langsung ke dalam. Mereka tampak terlalu malas untuk menunggu di luar. Sombong. Oh, hentikan. Kalian semua berhenti. Kedua murid itu bergegas, tetapi mereka tidak bisa menghentikan orang-orang Xianting yang kuat ini. Ketika seseorang melihat bahwa situasinya buruk, dia segera berteriak dan membunyikan alarm pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, sejumlah besar makhluk abadi bergegas keluar dari Xianzong dan langsung mengepung orang-orang Xianting. 3 kali di dalam dan 3 kali di luar kerumunan. Xiangyang bergegas untuk pertama kalinya. Melihat barisan orang ini, dia langsung minum, siapa kamu? Beraninya kamu menjadi liar di Sekte Abadi. Meskipun aku meminta Xianzong untuk tidak diganggu. Seseorang, jatuhkan mereka. Ya. Tunggu sebentar, kami dari Xianting.
Kami di sini untuk bertanya pada Xianzong. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Siapa kamu? Pemimpin mengambil token lagi dan berkata. Aku. Xiangyang mendengus dan berkata, aku bertanya kepada Xiangyang, wakil pemimpin Xianzong. Apakah kamu Xiangyang? Orang-orang itu semua terkejut. Aku tidak tahu di mana Tuhan berada. Patriark sedang ada urusan dan belum kembali ke Patriark. Kamu bilang kamu berasal dari Xianting. Token itu tampaknya benar, tetapi perilakumu sangat kasar. Kapan orang-orang di Xianting akan mengabaikan aturan dan metode abadi dan menyusup ke tempat sektenya? Matahari dingin. Waktunya mendesak. Kami telah diberi wewenang oleh Xianting untuk memasuki sekte manapun sesuka hati. Hukum perimu dibuat oleh semua orang. Pengadilan peri tidak berhak mengubahnya. Ini bukan perubahan, hanya keputusan sementara. Pria itu berkata dengan lemah. Mendengar ini, wajah Xiangyang memerah. Ya, wakil pemimpin Xiangyang, karena pemimpin sekte kamu tidak ada di sini, itu sama untuk bertanya kepada kamu. Aku harap kamu dapat secara aktif bekerja sama dengan pekerjaan kami dan tidak menambah masalah bagi kami. Dengan cara ini baik untuk Xianting kami, dan bagimu untuk bertanya pada Xianzong. Pria itu sepertinya mengabaikan perasaan Xiangyang. Dia memegang gulungan kertas di tangannya, membukanya, melihat gulungan kertas itu dan mengatakannya di mulutnya. Aku ingin bertanya kepada Tuan Xiangyang, apakah ada orang lain di sekte kamu dalam beberapa hari terakhir? Meskipun sekte kami belum merekrut murid hari ini, sekte tersebut belum ditutup. Ketika teman-teman dari semua pihak datang, kami akan menghibur mereka. Apakah yang lain akan masuk? Apa artinya itu? Mungkin aku tidak cukup jelas. Pria itu langsung mendirikan gulungan kertas dan melihat gambar seorang pria yang dilukis di gulungan kertas. Pria itu mengenakan jubah gelap dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia memegang pedang putih salju di tangannya. Dia penuh dengan sihir ki. Meskipun dilukis di atas gulungan kertas, itu terbuat dari ki peri, jadi dia terlihat jelas dan seperti orang sungguhan. Jantung Xiangyang berdetak sedikit dan napasnya sedikit sesak. Meskipun hanya sekilas, dia mengenali bahwa pria itu jelas-jelas Suyun. Tenang, tenang. Xiangyang memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Xianting. Kamu tidak bisa menunjukkan kaki kamu di depan mereka. Xiangyang berpura-pura sangat berhati-hati, melihat gulungan kertas, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, siapa pria ini? Aku belum melihatnya. Dia adalah penjahat yang paling dicari di Xianting dan telah terdaftar di bagian atas daftar hitam. Sekarang, Xianting akan mengalokasikan sepertiga dari kekuatannya untuk menyelidiki orang ini. Jika orang ini tidak dibawa ke pengadilan, fokus Xianting tidak akan pernah berubah. Siapa dia? Aku tidak tahu. Siapa namamu? Dari sekolah mana kamu belajar? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Mengapa kamu datang kepadaku dan meminta Xianzong untuk menyelidiki? Xiangyang bingung. Kemudian dia memandang pria yang memegang gulungan kertas itu, matanya sedikit membeku, suaranya dalam dan berkata, karena pengadilan abadi kami memerintahkannya untuk mengukur bahwa tempat paling aktif dari orang ini adalah di area ini, dan area ini. Adalah batas yang kamu tanyakan pada Xianzong. Apa? Dia menatap lukisan itu dan bertanya dengan hati-hati, apa yang telah dilakukan orang ini? Ini rahasia. Wakil pemimpin Xiangyang, mulai sekarang, orang-orang Xianting akan ditempatkan di sini. Mulai sekarang, tidak ada orang yang meminta Xianzong diizinkan pergi. Kami akan memiliki orang khusus untuk diselidiki. Waktu penyelidikan tidak akan lama. Terlalu lama. Ini hanya akan menjadi 1 hari. Setelah 1 hari, jika tidak ada orang seperti itu di Xianzong, kami juga akan bertanya kepada Xianzong tentang ketidakbersalahannya. Tolong juga minta Tuan Xiangyang untuk bekerja sama dengan pekerjaan kami. Pria itu berkata dengan lemah. Tapi begitu dia mengatakan ini, jantung Xiangyang hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Saat ini, tanya Xianzong, setengah dari mereka adalah manusia iblis. 1145. Pembumi hangusan. Ada bumi hangus di mana-mana. Tanah yang gelap itu kering dan pecah-pecah. Retakan itu seperti jurang maut, seperti mulut binatang buas. Saat itu tidak gelap di tengah musim dingin. Tidak ada apa-apa selain mengepulkan asap hitam dari dalam. Suyun menatap sekeliling. Dia telah berjalan maju selama setengah hari. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar puncak dewa bela diri itu, dia menebak secara kasar bahwa itu seharusnya tidak terlalu besar. Hah! Tiba-tiba, langkah Suyun berhenti. Dia melihat ke depan dan melihat bayangan gelap berdiri di langit yang jauh, yang seperti pilar surga, menghubungkan langit dan bumi. Sebelumnya, ada gunung besar yang menghalanginya, jadi aku tidak melihatnya. Sekarang aku melintasi gunung dan segera terlihat. Keingintahuan Suyun Chou segera mempercepat kecepatannya dan berjalan menuju pilar. Namun, ketika dia dekat dengan pilar, Suyun akhirnya melihat orang-orang di puncak dewa bela diri. Ternyata ada banyak bangunan di sekitar kolom. Bangunan-bangunan ini gelap. Mereka berdiri satu persatu di sekitar kolom besar. Dilihat dari bahan bangunan ini, sepertinya dibangun dari tanah yang hangus. Di sekitar setiap gedung, banyak orang berjubah merah tua terlihat berjalan. Ketika Suyun hendak mendekat, dia melihat gerbang batu besar di depan gedung-gedung ini, dan sebuah tablet batu besar berdiri di samping gerbang batu. Sekte Wushen.
Suyun melihat 3 karakter besar di tablet batu dan tidak bisa menahan diri untuk membacanya. Sekte Wushan. Apakah sekte yang mengatur puncak dewa bela diri? Apakah ini orang-orangnya? Dia melirik orang-orang di bawahnya dan menemukan bahwa banyak orang hanya memiliki kultivasi Lingxuan Sein, dan mereka belum mencapai kultivasi Lingxuan abadi sama sekali. Jika hanya orang-orang ini yang diandalkan, tidak mungkin untuk mengusir orang-orang yang mengejutkan Aula Kaisar Bulu. Siapa? Pada saat ini, semburan minuman muncul dari kompleks bangunan. Semua orang di dalam terkejut dan melihat keluar satu demi satu. Pada saat yang sama, sesosok bergegas keluar dari dalam dan terbang langsung ke Suyun. Suyun menatap, tetapi melihat seorang pria dengan kulit merah dan tubuh bagian atas telanjang terbang keluar. Pria itu penuh dengan daging. Daging di tubuhnya menggembung seperti kantong gunung. Dia botak dan memiliki segel Buddha di atas kepalanya. Dia tampak seperti seorang biarawan, tetapi matanya penuh dengan ki pembunuh, bukan seperti seorang biarawan. Suyun tidak sengaja menyembunyikan napasnya. Bahkan jika dia tidak sengaja menyembunyikan nafasnya, hanya ada sedikit nafas di tubuhnya. Tanpa diduga, dia diperhatikan, yang di luar dugaannya. Suyun menatap biksu merah dan menatapnya sedikit, dengan sedikit kekhawatiran di hatinya. 3 produk abadi Lingxuan. Hanya kekuatan 3 produk abadi Lingxuan. Bagaimana kamu menemukan aku? Suyun tidak mengerti. Apakah orang ini memiliki senjata ajaib yang unik? Atau apakah orang-orang dari Sekte Wushan memiliki kemampuan khusus seperti itu? Menarik. Tampaknya orang-orang dari Sekte Wushan benar-benar tidak sederhana. Napasmu bukan dari Sekte Wushan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Biksu itu berteriak pada Suyun. Suaranya nyaring dan penuh dengan kemarahan yang kuat, seolah-olah Suyun telah membuatnya marah. Nama aku Suyun. Tentu saja, aku bukan dari Sekte Dewa Bela Diri. Aku datang dari luar. Aku datang ke puncak Dewa Bela Diri untuk menemukan seseorang. Aku tidak tahu siapa kamu. Suyun bertanya dengan lemah. Kamu bilang kamu orang luar. Segera setelah biksu mendengar ini, dia sangat marah, dan roh pembunuh di matanya hampir tidak tersamarkan. Dia tidak peduli apakah Suyun akan menjelaskan atau tidak. Dia bergegas langsung, meninju tangannya dan meledak ke arah itu. Kedua tinju itu menyalakan api merah, dan suhunya sangat tinggi. Mereka memukul Suyun seperti 2 bola api. Suyun mengerutkan kening dan wajahnya agak berat. Tinju itu datang, dan dia tidak menghindar, jadi dia berdiri di tempatnya. Bang, bang. 2 suara teredam keluar. Dia melihat bahwa 2 tinju seperti bola api menghantam dada Suyun di udara, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Nyala api di tinjunya segera memenuhi tubuhnya ketika dia menyentuh Suyun, tetapi itu tidak menyebar lama sebelum menghilang tanpa jejak. Beku itu tercengang. Dia menatap Suyun, tetapi ternyata dia masih utuh. Tidak ada luka di mana-mana. Apa? Wajah biarawan itu berubah secara dramatis. Apakah serangannya benar-benar diabaikan oleh orang ini? Dia dengan cepat menutup tinjunya dan berencana untuk mundur, tetapi tepat ketika dia akan pergi, sebuah telapak tangan tiba-tiba terentang, langsung menjadi cakar dan meraih lehernya. Serangannya sangat cepat, itu tidak memberi orang waktu untuk bereaksi, apalagi waktu bertahan. Tak. Leher biksu itu terjepit, dan orang-orang segera mengangkatnya. Kekuatan misterius mengalir keluar dari telapak tangannya, menembus kulitnya, menembus pembuluh darah abadi utama di tubuhnya, dan langsung menyegel semua ki abadi di tubuhnya. Beku itu segera meronta, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba atau seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan belenggu dari tangan besar ini. Dia membuka matanya ke Suyun, tetapi menemukan bahwa pria itu tanpa ekspresi saat ini, dan niat membunuhnya yang dingin lebih kuat di matanya. Berhenti. Biarkan penjaga pergi. Tangkap dia. Raungan pecah. Orang-orang dari Sekte Wushan semuanya pemarah. Langkah ini sangat mematikan. Mereka melemparkan pedang ke Suyun satu persatu. Sungguh menakjubkan bahwa pedang itu menyemburkan api panas saat mereka melambai. Napas yang digunakan oleh orang-orang dari Sekte Wushan tampaknya terkait dengan api. Suyun mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan suaranya menjadi dingin. Apakah ini cara menyambut tamu Sekte Wushan? Oke, bagus. Ketika suara itu jatuh, lengannya bergetar, dan pedang seputih salju muncul di telapak tangannya. Dia melihat bahwa dia mengguncang pedang putih salju. Biksu yang terjepit di tangan kirinya langsung meledak, dan tubuhnya terciprat kemana-mana dengan darah segar. Tidak terkecuali bagi mereka yang terburu-buru. Di bawah keberadaan kekuatan spiritual Suyun, roh suci manapun hanya bisa dibantai. Bayangan pedang seputih salju lewat, dan terlihat bahwa orang-orang dari Sekte Wushan dipotong dan dibagi menjadi mayat satu demi satu, dan sejumlah besar daging dan darah berubah menjadi hujan dan jatuh. Suyun membawa pedang, matanya merah dan wajahnya dingin. Pembunuhannya akhirnya menghalangi para dewa bela diri yang marah itu. Wajah mereka menjadi putih. Tidak mau tetapi takut, mereka memandang Suyun, yang merah dengan darah di udara, dan hanya mengepung tetapi tidak menyerang. Aku di sini hanya mencari seseorang. Aku harap kamu bisa bekerja sama dengan aku. Aku tidak ingin membunuh. Suyun berkata dengan lemah. Sungguh pria yang tidak ingin membunuh. Kamu menyusup ke tempat Sekte Dewa Bela Diri kami dan membantai Sekte Dewa Bela Diri kami, tetapi sekarang kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Mengapa? Apakah menurut kamu tidak ada seorang pun di Sekte Wushan?
Atau apakah kamu membenci sekte Dewa Bela Diri kami? Pada saat ini, ada suara yang dalam di kejauhan. Anak-anak yang berputar-putar adalah semburan bayangan virtual dari dalam sekte Wushan. Ribuan bayangan virtual terbang keluar dari segala arah sekte Wushan. Akhirnya, mereka berkumpul di depan Su Yun dan akhirnya berubah menjadi pria berjubah hitam dan membawa pisau panjang. Pria itu sangat agung, mengenakan mahkota panjang, berjanggut lurus, dan perkasa. Yang sangat luar biasa adalah seluruh tubuhnya tidak menunjukkan nafas, yang membuatnya merasa seperti seorang ahli yang tidak menunjukkan gunung dan tidak menunjukkan apa-apa. Bocor. Su Yun melirik pria itu dengan santai dan bertanya dengan ringan, apakah kamu pemimpin sekte Wushan? Aku adalah dua orang tua dari Dewa Bela Diri. Biarkan pemimpinmu keluar, kamu bukan lawanku. Sungguh napas yang besar. Dasi itu Miao tidak marah, tetapi tersenyum, tapi orang macam apa yang belum pernah melihat sekte Dewa Bela Diri kita berdiri di atas Dewa Bela Diri selama bertahun-tahun. Kami sangat sering menonton semua jenis makhluk abadi, tapi ini yang pertama kali aku melihat pria arogan sepertimu. Kita belum bertarung, bagaimana kamu tahu aku bukan lawanmu? Kata besi Miao, dan pisau panjang di tangannya sedikit terangkat. Tetapi pada saat ini, niat membunuh yang dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Tai Miao gemetar seluruh dan berteriak buruk. Orang-orang bergegas kembali. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan menembus dadanya, meraih dagingnya dan menariknya ke atas. Poh! Tai Miao memuntahkan darah dari mulutnya. Dia energi dan wajahnya segera menjadi depresi. Tangan itu milik Su Yun, jadi dia melihat Su Yun meraihnya. Mereka memandangnya berhadap-hadapan. Dia menatap dingin. Tai Miao ingin berjuang, tetapi dia menemukan bahwa ki abadinya tiba-tiba menghilang. Sepertinya itu semua dipompa keluar oleh tangan yang menembus dadanya. Langsung dipukuli oleh pihak lain. Tai Miao tercengang. Memikirkan hal yang mengerikan ini, dia sepertinya melupakan rasa sakitnya. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Menurutmu bagaimana kita harus bertarung? Su Yun menatap dasi Miao dan berkata dengan dingin. Dia bisa melihat kepanikan di mata Miao. Dia takut dan gemetar ketakutan. Aku hanya memberi kamu satu kesempatan, dan aku juga memberi kamu orang-orang dari sekte Wushan satu kesempatan, hanya sekali. Kamu, pergi untuk memberitahu pemimpin sekte Wushan kamu dan biarkan dia melihat aku, atau jangan salahkan aku karena pergi untuk menemukan dia sendiri. Kata-kata ancaman itu jatuh, dan Su Yun melambai dan membuang dasi Miao. Tai Miao jatuh ke tanah dan memuntahkan darah di mulutnya. Hampir tidak ada yang berani maju dari Dewa Bela Diri di kejauhan. Bahkan Lord Tai Miao dikalahkan oleh satu gerakan dan tidak bisa melawan sama sekali, apalagi membicarakannya. Siapa si orang ini? Dari antarmuka mana? Tai Miao tidak berani meninggalkan Su Yun. Dia terlempar ke tanah, bangkit dengan keras, lalu pergi perlahan. Sepertinya dia akan memberitahu pemimpinnya. Namun, sebelum Tie Miao pergi, langit tiba-tiba berubah menjadi merah, suhu di sekitar tiba-tiba naik, bumi berguncang, tanah langsung retak, dan sejumlah besar magma menyembur keluar dari celah. Melihat ini, para murid sekte Wushan langsung berlutut di tanah satu persatu dan berteriak keras. Selamat datang di pemimpin. 1146. Oh, ini dia pemimpin sekte Wushan. Su Yun menatap pilar hitam besar itu. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan tertentu yang meluap di sini. Kekuatan ini berkali-kali lebih kuat daripada para murid sekte Wushan, dan itu sangat ganas. Agaknya, pengunjung itu juga merupakan eksistensi yang sangat ganas. Hehe, aku tidak menyangka masih ada orang yang berani bertindak liar di sekte Dewa Bela Diri kita. Aku sangat ingin melihat siapa yang begitu berani, hehe. Sebuah tawa aneh meledak. Suaranya sangat tebal dan menindas, membuat orang merasa sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan bahu mereka dan mereka akan kehilangan napas. Su Yun memegang pedang bintang teratai dan menatap kolom hitam di kejauhan. Dengan deru, nyala api tebal keluar dari balik pilar hitam. Nyala api tidak besar, tetapi suhunya sangat tinggi. Itu seperti meteor, menyeret ekor panjang dan bergegas ke sini. Setiap menit mendekat, suhu di udara akan melonjak 1000 derajat. Ketika mendekati Su Yun, suhu di sekitarnya hampir melebihi 100.000 derajat. Bumi terpanggang merah, begitu pula bangunan sekte Wushan. Namun, pihak lain tampaknya tidak berencana untuk menyerang Su Yun secara langsung, tetapi berhenti di tempat yang tidak lebih dari beberapa kilometer jauhnya dari Su Yun. Api menyebar, dan seorang anak kecil, yang tingginya hanya 1,3 meter dan mengenakan jubah merah tua dan lebar, muncul di depan mata Su Yun. Kulit anak itu merah, wajahnya memiliki tanda teratai merah, dahinya bertanduk ganda, dan pupil matanya seperti ular berbisa. Saat ini, dia sedang menatap Su Yun dengan dada di tangannya dan senyum aneh di wajahnya. Su Yun tercengang. Dia melihat anak itu dan punggung anak itu. Dia penuh kabut. Melihat gerakan Su Yun, anak itu tercengang dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Suara itu tebal dan menindas. Su Yun tertegun dan berkata, di mana pemimpin sekte Wushanmu? Aku. Anak itu menggigit giginya dan matanya mulai marah. Su Yun mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia memandang anak itu dengan hati-hati, melihatnya dengan serius dari awal hingga akhir, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu berbohong? Pemimpin sekte Dewa Bela Diri, bagaimana dia bisa terlihat seperti anak kecil sepertimu? Tidak mungkin, kamu pasti palsu.
Jangan bicara omong kosong. Tubuh hanya wadah. Meski tubuhku masih muda, jiwaku cukup kuat. Sebaliknya, itu adalah kamu. Meskipun kamu sudah dewasa, pikiran dan jiwamu pasti sangat rapuh. Pria tercela, siapa kamu? Dari mana asalnya? Apakah kamu benar-benar pemimpin Sekte Wushan? Kemarahan di wajah anak itu sepertinya tidak terkendali. Melihat ini, Su Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah aku mencari seseorang di sini hari ini. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak dewa bela diri. Jika kamu memiliki berita tentang dia, aku harap kamu bisa memberitahu aku sesegera mungkin. Siapa yang kamu cari? Jianzu, kata Su Yun dan Jianzu. Anak itu menyeringai. Tiba-tiba, dia memegang dadanya dengan kedua tangan dan mengalihkan pandangan. Su Yun berkata, orang ini telah ditangkap oleh kami. Jika kamu ingin melihatnya, tolong segel kultivasi kamu untuk aku dan sujud kepada Chen Chen Chen. Dengan cara ini, mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kamu melihatnya. Jika kamu tidak mau, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tertangkap olehmu. Wajah Su Yun berat, dan rasa ingin membunuh segera memenuhi wajahnya. Anak itu tercengang, dan ekspresinya menjadi serius. Jadi apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Selamatkan dia, tentu saja. Su Yun mendengus dan pupil matanya tiba-tiba menyala. Sebelum anak itu bisa bereaksi, ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar. Sihir, anak itu menjerit dan segera membalikkan tubuhnya. Sejumlah besar api disemprotkan dari tubuhnya. Setelah terbang, api ini dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi api binatang buas. Beberapa hewan ganas seperti naga, berguling ke Su Yun dan melukai mereka. Beberapa hewan ganas seperti ikan paus, dan membuka mulut besar mereka langsung untuk melahapnya. Tarian pusaran acak anak itu langsung mengubah langit menjadi surga bagi binatang api yang ganas, dan binatang api berebut untuk menari. Tetapi, menghadapi api neraka, Su Yun tidak bermaksud berhenti sama sekali. Dia menatap anak di sana, bergegas langsung, meletakkan telapak tangannya ke depan, dan meraih anak yang berputar. Apa? Melihat bahwa serangannya benar-benar kebal terhadap orang ini, anak itu menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Sihir yang dia latih terutama menyerang. Bahkan jika yang abadi ingin menahan serangannya, itu akan sangat sulit, tetapi orang ini benar-benar mengabaikan serangannya. Dong! Pada saat ini, kepalan tangan langsung mengenai dahi anak itu. Kekuatan besar mengguncang seluruh tubuhnya, dan nyala api segera berhenti. Napasnya seperti perahu yang digerakkan oleh ombak besar, bergetar terus-menerus, dan orang-orang jatuh langsung ke tanah. Anak itu hanya merasa otaknya kosong. Apa yang terjadi sekarang telah membuat pikirannya tidak bisa mengikuti. Namun sebelum mendarat, tubuhnya ditangkap oleh orang lain. Anak itu menggigit giginya. Dia tahu bahwa pria yang datang kali ini sangat sulit. Dia sama sekali bukan lawannya. Namun, dia tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Orang-orang sudah mengaum. Bajingan, jangan meremehkanku. Raungan meledak, dan tubuh anak itu memuntahkan banyak gas putih. Rambutnya berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Matanya tampak seperti terbakar api, yang sangat mengerikan. Dia membuat suara kemarahan, dan momentum melonjak dalam sekejap. Ada momentum yang mengerikan untuk membelah dunia. Tapi saat itu, ledakan. Satu kaki tiba-tiba turun dari atas dan langsung turun dari anak yang akan naik lebih tinggi dan lebih tinggi seperti dewa. Anak itu tertangkap basah dan jatuh ke tanah. Nyala api di tubuhnya pecah, seperti percikan yang mengenai tanah. Bang! Tanah bergetar. Benar-benar rusak. Semua serangan benar-benar dipatahkan oleh pihak lain. Tidak ada kesempatan untuk bergerak sama sekali. Bahkan jika itu dibuat dengan enggan, pihak lain tidak peduli sama sekali. Orang-orang dari Sekte Dewa Bela Diri di kejauhan tercengang dan melihat pemandangan itu dengan bodoh. Gagal. Dan kekalahan itu sangat menyedihkan. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini terjadi? Bahkan pemimpinnya dikalahkan. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Orang-orang dari Sekte Wushan ini tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dalam pikiran mereka, pemimpin mereka tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan jika makhluk abadi menjadi liar, mereka tidak khawatir selama pemimpinnya ada di sana. Tapi pria yang muncul hari ini, tetapi dengan caranya yang kuat, dia benar-benar menghancurkan pemimpin yang tak terkalahkan. Tidak seorang pun di seluruh Sekte Wushan dapat menaklukkannya. Mungkin seharusnya tidak dikatakan bahwa itu baik untuk bisa melawannya. Meskipun orang-orang dari Sekte Wushan dapat memanfaatkan medan untuk mengusir makhluk abadi, saat ini, mereka tidak dapat memainkan keunggulan geografis mereka. Apalagi pria ini sepertinya tidak bisa berurusan dengan banyak orang. Sebelum anak itu berdiri, dia digendong oleh Su Yun San. Jubah kekaisaran suci di tubuhnya memicu semburan lingkaran cahaya dan menelan ki abadi pada anak itu. Wajah anak itu tiba-tiba berubah dan buru-buru ingin menghentikan napas dan mencegahnya meluap, tetapi sia-sia. Dia hanya bisa melihat napasnya terkuras oleh Su Yun. Siapa kamu? Dia membuka matanya yang ketakutan dan menatap Su Yun dengan gemetar. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah pria yang aku cari di sini. Su Yun mengambil anak itu dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang, biarkan seseorang segera melepaskan pria itu, jika tidak, aku akan menggosokmu menjadi bakso dan memurnikan jiwamu. Tidak, 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 jangan bunuh aku, anak itu sibuk.
Meskipun suaranya masih tebal dan tidak nyaman, kali ini dia telah kehilangan kekerasan sebelumnya dan sepenuhnya menunjukkan kelemahan pada Suyun. Tidak baik menjadi lembut sekarang. Kekuatan Suyun luar biasa. Mereka tidak memiliki sarana untuk bersaing dengan keberadaan yang begitu kuat. Kalau begitu bekerja sama denganku. Waktu sangat berharga. Aku tidak ingin orang lain membuang waktuku. Kalau tidak, aku akan langsung menyia-nyiakan hidup orang lain. Aku sebenarnya tidak menangkap Jianzu, tapi dia memang datang ke sini. Anak itu tampak aneh dan akhirnya berani berkata. Oh, jadi kamu bercanda. Wajah Suyun tenggelam. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Di mana Jianzu sekarang? Dia berada di puncak Dewa Bela Diri. Bukankah itu omong kosong? Apakah kamu bercanda lagi? Suyun kesal dan mengayunkan tinjunya langsung untuk mematahkan kepala anak itu. Tapi begitu tinjunya terangkat, anak itu meronta-ronta dengan penuh semangat dan berteriak di mulutnya, tidak. Kamu salah. Posisi kita sekarang sebenarnya tidak bisa disebut puncak Dewa Bela Diri. Puncak yang sebenarnya, Dewa Bela Diri ada di atas sana, di atas. Kemudian anak itu mengangkat tangannya yang lemah dan menunjuk ke kolom hitam yang tinggi. Melihat ini, Suyun mengangkat matanya dan melihat ke atas kolom hitam. Bagian atas kolom hitam langsung menuju ke langit. Meskipun ada ujungnya sangat kecil. Berdiri di bawah, bahkan dengan penglihatannya, dia tidak melihat dengan jelas. Jika dia mencapai puncak dari sini, dia akan bergerak maju dengan kecepatan penuh, yang akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Bagaimana Jianzu mencapai puncak? Aku tidak tahu, tapi dia memang naik. Kami mencoba menghentikannya, tapi dia menyelinap diam-diam. Orang-orang kami tidak punya waktu untuk mengejar. Lalu kenapa kamu tidak mengejar? Seharusnya tidak ada jalan ke sana. Benar-benar tidak mungkin, tapi itu adalah area terlarang dan kamu tidak bisa menginjakan kaki di dalamnya. Kenapa? Apakah ada sesuatu di atasnya? Tidak ada, tapi orang punya satu. Siapa? Ulsen, kata anak itu. 1147. Ulsen. Suyun mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa orang ini? Penguasa sejati di puncak Dewa Bela Diri, kita hanya hidup di bawah komandonya. Suara anak itu bergetar dan berkata, Tuan Wushen sebenarnya ada di sini lebih awal dari kita. Dia selalu berada di puncak Wushen, dan tidak pernah turun. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di sana, karena kita tidak bisa melihatnya. Begitu kita mencapai puncak Wushen, kita akan segera dibunuh olehnya, jadi kita menyebutnya sebagai daerah terlarang. Oh benarkah? Suyun berpikir sejenak, menatap pilar gelap di kejauhan, Suaner langsung meraih anak itu dan terbang ke udara. Kemana kamu ingin aku pergi? Lepaskan aku, lepaskan aku. Anak itu gemetar, dan suara tebal di mulutnya terus berjuang. Tapi itu tidak membantu, tangan Suyun seperti sangkar terkuat di dunia. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa mendapatkannya sepanjang waktu. Kemana kau akan membawaku? Anak itu berteriak pada Suyun. Puncak Dewa Bela Diri. Dia menatap Optimus Prime yang gelap di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, anak itu menjadi pucat dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Pergi ke puncak Dewa Bela Diri. Apakah kamu keluar dari pikiran kamu? Kami akan dibunuh. Kita semua akan mati. Kekuatan Dewa Wu sama sekali tidak seperti yang bisa kamu dan aku bayangkan. Kami tidak dapat mendukungnya sebentar. Anak itu tampaknya benar-benar ketakutan oleh kekuatan Dewa Bela Diri. Begitu dia mendengar kata-kata Suyun, dia hampir gila. Aku harus menyelamatkan Jianzu, tapi untuk mencegahmu berbohong padaku, jadi aku akan membawamu. Jianzu pasti sudah mati, tidak ada gunanya pergi, dia pasti sudah dibunuh oleh Dewa Seni Bela Diri. Jika Tuan Jianzu benar-benar mati, kamu harus menguburnya. Suyun kesal dengan suara anak itu dan berteriak dengan suara rendah. Suara gemetar anak itu semakin bergetar. Suyun terbang ke puncak Dewa Bela Diri, dan hatinya benar-benar berspekulasi. Dewa Bela Diri, betapa keras namanya, pemimpin sekte Dewa Bela Diri juga memiliki kekuatan lingsuan abadi. Tidak ada masalah untuk melawan yang abadi. Namun, orang seperti itu ketakutan setengah mati hanya dengan mendengar nama Dewa Bela Diri. Jika dia diizinkan berdiri di depan Dewa Bela Diri, dia tidak akan takut mati. Eksistensi macam apa Dewa Bela Diri itu? Sebelum kamu datang ke sini, apakah Dewa Bela Diri selalu ada di atas Dewa Bela Diri? Suyun bertanya pada anak itu sambil bergegas maju. Puncak Dewa Bela Diri sebenarnya dinamai karena keberadaannya. Bagaimana kamu tahu dia adalah Dewa Bela Diri? Dia mengaku sebagai Dewa Seni Bela Diri ketika dia memperingatkan kita. Seberapa kuat? Aku tidak bisa menggambarkannya. Aku khawatir kamu akan mati di tangannya. Apa yang dia lakukan di sana? Aku tidak tahu. Betulkah? Suyun tidak bertanya lagi. Di dekat pilar langit yang gelap, medan magnet aneh berayun dari atas. Medan magnet ini tampaknya mempengaruhi kekuatan abadi. Ketika Suyun lewat, kecepatan aliran kekuatan abadi dalam tubuh melambat banyak. Hah? Suyun mengerutkan kening dan melihat ke atas. Kekuatan magnet magis ini melayang turun dari atas Dewa Bela Diri. Apakah ini kekuatan Dewa Prajurit? Atau ada sesuatu yang lain di atas sana? Hati Suyun penuh dengan keraguan, dan dia menjadi berhati-hati. Dia terbang dengan hati-hati di sepanjang medan magnet, dengan kecepatan lambat.
Aku tidak tahu bagaimana pilar batu itu terbentuk, tetapi dalam perjalanan ke atas, Suyun menemukan sejumlah besar pola di pilar batu yang tebal dan besar, dengan darah di tepinya dan cahaya putih di tengahnya. Suyun menatap sidik jari itu, seolah-olah itu adalah kata-kata khusus dari beberapa ras. Apa ini? Suyun mengambil anak itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu, tetapi aku tidak memiliki barang-barang ini ketika aku pertama kali datang ke sini. Itu harus dilukis oleh Lord Wushen sendiri. Anak itu berkata dengan gugup. Suyun menatap sidik jari itu, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, semburan kekacauan dan tirani berguling dari atas, seperti gunung turun, membuat orang terengah-engah. Napas ini tampaknya dibentuk oleh berbagai bau yang bercampur menjadi satu, terutama yang indah dan unik, dan bau-bauan ini tampaknya terus-menerus bertabrakan, seolah-olah mereka melakukan semacam perjuangan. Suyun memikirkan Jianzhu dan Wushen untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa itu Jianzhu saat ini. Tentu saja, dia tidak akan terlalu mengkhawatirkan situasi Jianzhu. Dengan cara Jianzhu, dia seharusnya tidak dibunuh oleh Wushen dengan mudah. Tapi semuanya hanya dalam kasus. Lebih baik pergi dan melihat-lihat dengan cepat. Suyun benar-benar mengabaikan medan magnet, tetapi anak itu berbeda. Ki abadinya disegel oleh Suyun. Menghadapi medan magnet, dia tidak bisa menahan sama sekali. Segera, wajahnya memerah dan matanya tersumbat, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Suyun tidak ingin orang ini mati di sini. Dia segera mendesak roh peri kecil dan membungkus tubuhnya. Anak itu merasa lega. Kecepatan Suyun sangat cepat. Anak itu tidak tahan dengan kecepatan Suyun, sehingga dia terus bernapas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Suyun telah melihat bagian atas kolom hitam. Ada hamparan putih yang luas di bawah. Dia tidak bisa melihat tanah untuk waktu yang lama. Suyun tidak tahu seberapa tinggi itu, apalagi dari mana asalnya. Medan magnetnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengabaikannya, tetapi bau kegilaan dan kegilaan yang merusak secara bertahap berkurang pada saat ini. Suyun sedikit bingung. Dia menatap ke atas dan melihat cahaya indah di langit di bagian atas, seperti beberapa bayangan pedang terbang ke langit, tetapi segera semuanya menjadi tenang dan menghilang. Oh, aku tidak berharap ada orang yang berani datang ke sini. Tampaknya semakin banyak orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Suara yang agak dingin datang dari atas Dewa Bela Diri. Suyun mengerang, mempercepat, bergegas dan melompat langsung ke puncak Dewa Bela Diri. Bagian atas Dewa Bela Diri adalah bagian atas kolom hitam. Bagian atasnya sangat rata, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Namun, di tengahnya, ada batu berwarna besar, yang sangat indah dan memancarkan cahaya yang lemah. Berpusat di atasnya, ada susunan darah yang sangat besar. Suyun melirik batu berwarna itu, segera mengalihkan pandangannya, dan segera menemukan dua sosok berdiri di kedua sisi batu berwarna itu. Salah satunya adalah Jianzhu. Cih! Suyun sangat senang sehingga dia segera berlari. Saat ini, Jianzhu mengenakan pakaian pedang coklat dan memegang pedang panjang berwarna kuning muda di tangannya. Dia tampak sedikit malu, terengah-engah, dan menatap orang-orang di seberang batu. Di sana, ada seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut putih. Pria tua itu mengenakan jas putih salju yang kuat, dengan tangan di belakangnya dan berdiri dengan bangga. Matanya yang cukup cerah dan penuh kebanggaan di langit dan bumi. Anak itu dibuang oleh Suyun. Setelah dia jatuh ke tanah, dia langsung berbaring di tanah dan gemetar. Dia bahkan tidak berani melihat Dewa Bela Diri, seolah-olah Dewa Bela Diri itu adalah hantu. Mendengar suara Suyun, Jianzhu jelas tercengang. Dia segera menoleh dan melihat orang-orang terbang. Wajahnya penuh keheranan. Suyun, kenapa kamu ada di sini? Sisu, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Aku mengirim seseorang untuk mencari keberadaanmu. Ketika aku mengetahui bahwa kamu telah mencapai puncak Dewa Bela Diri, aku bergegas. Kata Suyun. Mari kita bicarakan sesuatu yang penting nanti. Sekarang sebaiknya kita mencari cara untuk menghadapi orang ini. Jianzhu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Suyun mengangguk, memalingkan muka, menatap pria tua berambut putih di sana dan berkata, apakah pria ini dewa seni bela diri? Beraninya kamu datang ke sini ketika kamu tahu namaku. Pria tua itu menatap Suyun dengan bangga. Tapi Suyun mengabaikannya, tetapi menunjuk ke arahnya dan menoleh dan bertanya pada Jianzhu, Sisu, apakah kamu akan membunuh orang ini? Tidak, hanya melawan. Nenek moyang pedang melihat batu besar di antara mereka dan berkata, pria ini menyegel jiwaku ke dalam arai di bawah batu aneh ini dan bertindak sebagai sumber arai. Jika aku tidak merebut kembali jiwa itu, aku tidak dapat mengumpulkan semua jiwaku. Pria ini merampok jiwa CZ. Suyun mengerang dan bertanya, berapa banyak jiwa yang kamu miliki di bawah Tuan? 2 jiwa dan 3 jiwa. Kalau begitu, kita punya setengah. Suyun sedikit bersemangat, tetapi lebih terkejut. 2 jiwa dan 3 jiwa, ini hanya setengah. Apakah Jianzhu memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan Dewa Lingxuan sendiri tidak dapat melihat melalui leluhur pedang saat ini. Jika dia mengumpulkan semua jiwanya, pencapaian apa yang harus dia miliki? Lingxuan, bisakah kamu menggambarkannya? Jiwa ini sangat penting bagi aku. Jika aku dapat menangkapnya, jiwa aku akan kembali ke tempatnya, dan kekuatan aku akan meningkat pesat. Akan jauh lebih mudah untuk menangkap 4 jiwa yang tersisa. Tetapi orang ini sangat tidak sederhana.
Dia adalah seorang jenius dalam seni bela diri. Dia hampir tidak menggunakan sihir dan peri, tetapi dia memiliki seni bela diri yang luar biasa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia sangat kuat, tidak mudah untuk mengalahkan orang seperti itu. Ilmu pedangmu juga bagus. Sayang sekali kau bertemu denganku, kata Wu Shen. Suyun memegang pedang bintang teratai dengan erat, dan matanya menjadi beku. Aku, Suyun, mungkin Tuan Wu Shen belum pernah mendengar tentang aku, tapi itu tidak masalah. Sejak aku datang ke sini, aku ingin membantu Shizu dan merebut kembali jiwanya. Aku hanya tidak tahu mengapa Tuan Wu Shen menggunakan jiwa Shizu. Sebagai sumber arai, Penatua, tidak bisakah kamu menemukan sesuatu yang lain untuk menggantikannya? Tidak ada yang lebih murni dan cocok daripada jiwanya. Susunan besar dan batu ilahi aku terkait dengan apakah aku benar-benar dapat melampaui puncak dan batas, dan apakah aku dapat melangkah lebih jauh. Aku dapat menjelma menjadi keberadaan yang melihat dan mengendalikan semua yang ada di dunia. Jangan lengah dan rapuh. Jika kamu benar-benar ingin merebut kembali jiwa, kamu harus mengalahkan aku dengan kemampuan kamu, secara terbuka menekan aku dengan paksa. Jika kamu bisa melakukan ini, jiwa akan dikembalikan kepada kamu. Wu Shen membuka mulutnya dan berkata dengan keras. Begitu Suyun mendengar ini, dia mengangkat pedang bintang teratai di tangannya, mengarahkan ujung pedang langsung ke arahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo. 1148. Wu Shen melihat janji Suyun yang begitu lugas dan langsung tertawa. Benar-benar pria yang percaya diri. Hehe, aku sudah lama tidak melihat orang sepertimu. Bagus, bagus, karena kamu berani bertarung denganku, ayolah. Setelah mengatakan itu, Dewa Bela Diri meletakkan diraknya. Dia berjalan mundur dan maju selangkah demi selangkah, meninju tangannya langsung ke arah Suyun, seolah-olah dia sedang mengambil langkah kuda. Dia terlihat sangat lucu. Namun, Jianzu di sini menjadi pucat dan minum dengan suara rendah, Suyun, jangan impulsif. Kamu tidak mengerti kekuatan orang ini. Jika kamu mengambil risiko, kamu akan menderita kerugian besar. Shizu, apa maksudmu? Diam saja sampai aku bertarung dengannya. Kamu bisa bertarung lagi. Orang ini tidak akan pernah mati jika dia bertarung dengan orang lain. Dia pasti akan membunuhmu. Jika kamu tidak tahu rutinitasnya dan melewatkannya, kamu bisa kehilangan nyawamu. Jianzu berkata dengan sangat serius. Suyun tercengang. Apalagi yang ingin dia katakan, Jianzu langsung berteriak, Wu Shen, tidak ada hasil antara kamu dan aku. Mengapa, kamu tidak akan bertarung denganku? Apakah kamu takut padaku? Takut. Dewa Bela Diri dengan lembut menggelengkan kepalanya, Jianzu, ini bukan pertama kalinya bagi kamu dan aku untuk bertemu. Apakah kamu pikir aku orang yang mudah? Kalau begitu bertarunglah denganku dulu, lalu bertarung dengan generasi muda ini ketika kamu lebih unggul dariku. Kalau tidak, begitu dia datang, kamu akan bertarung dengan generasi muda ini. Jika keluar, kamu tidak bisa mengatakan bahwa Dewa Bela Diri kamu menggertak yang kecil dengan yang besar. Jianzu berkata lagi. Dewa Bela Diri mencibir, Jianzu, jangan terlalu meremehkan dirimu sendiri. Ya, kamu bukan lawanku sekarang. Jika kamu mengumpulkan semua jiwamu, aku masih takut padamu, tetapi kamu tidak penting sekarang. Orang-orang di sana terlihat seperti ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan menemani kamu. Batu aneh ini akan memakan waktu beberapa hari untuk menyublim, aku punya banyak waktu. Ketika aku membunuh kamu, aku akan memecahkan orang di sana. Darah kamu dapat membantu aku melahirkan batu ilahi ini dan membiarkan aku menyelesaikan rencana aku sesegera mungkin. Setelah itu, Wu Shen menyingkirkan posturnya dan berjalan langsung menuju Jianzu. Dia tampak ceroboh dan sepertinya tidak memperhatikan Jianzu sama sekali. Betapa sombongnya. Mata Suyun membeku. Dia tidak sombong. Pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar di benak Suyun. Bersama-sama, Suyun sedikit terkejut. Cerah dan hujan. Aku tidak menyangka orang yang begitu cakap di dunia ini. Ling Qingyu tampaknya memperhatikan pertempuran yang akan datang antara Jianzu dan Wu Shen, dan semburan emosi muncul di mulutnya. Suyun sedikit terkejut. Dia tidak mengerti. Kultivasi Ling Qingyu tidak tinggi. Bisakah dia memahami level pertempuran ini? Tapi apa maksud Ling Qingyu? Suyun menoleh dan melihat Dewa Bela Diri di sana lagi, tapi kali ini, dia dengan serius memeriksa Dewa Bela Diri lagi dan menemukan bahwa Dewa Bela Diri yang tampaknya ceroboh dan sombong itu sebenarnya sangat serius. Setiap langkah yang dia ambil tampaknya acak, tetapi titik jatuh dari telapak kakinya adalah titik serangan dan pertahanan. Pada saat jatuh, Suyun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya menyusut dan mengembun. Justru karena kecepatannya yang tampaknya sewenang-wenang, momentum dan kekuatannya dapat ditingkatkan dengan cepat dalam waktu yang begitu singkat, dan seluruh orang telah memasuki keadaan pertempuran. Dia tidak pernah ceroboh. Meskipun matanya penuh arti mengabaikan semua makhluk di langit dan bumi, dia tidak pernah membenci lawan manapun. Ini dia. Sambil berjalan, Wu Shen mengatakan bahwa ketika kata "Le" mendarat, seluruh orangnya langsung menghilang. Wajah Suyun berubah dan dia melihat sekeliling dengan cepat. Dia menemukan bahwa seluruh puncak Dewa Bela Diri diselimuti medan magnet yang kuat dan tidak dapat dijelaskan, dan langit berubah. Sejumlah besar awan keberuntungan berubah menjadi pusaran air dan bertabrakan di sini, tetapi ketika dia mendekat ke sini, mereka semua menghilang. Buka, tolong.
Anak yang masih merangkak di tanah hampir kehabisan akal ketika dia melihat bahwa Dewa Seni Bela Diri sudah dimulai. Dia bergegas ke tepi puncak Dewa Seni Bela Diri, memegangi kepalanya dan tampak panik. Tidak ada yang seperti pemimpin sekte Dewa Seni Bela Diri. Su Yun telah lama mengabaikan orang ini. Saat ini, dia lebih peduli tentang posisi Dewa Bela Diri saat ini. Boom, boom, boom. Pada saat ini, kekosongan tiba-tiba bergetar dengan cepat, seperti angin yang meniup tirai dan menggantung lapisan gelombang cahaya, dan tempat di mana gelombang cahaya bergetar adalah di sekitar Jianzu. Ekspresi Jianzu sangat terfokus, dan matanya mengamati sekeliling, tetapi segera, dia menutup matanya dan mengangkat pedang panjang kuning muda di tangannya. Wow! Tiba-tiba, pedang kuning pucat itu berubah menjadi asap dan menghilang. Ketika Su Yun melihatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pedang itu dibuat oleh leluhur pedang. Pedang itu berubah menjadi asap dan mengebor ke ujung jari Jianzu. Sebuah cambuk emas diayunkan dengan ujung jarinya. Su Yun, kamu harus melihat dengan jelas bahwa meskipun perang ini adalah pertempuranku, itu juga akan menjadi pertempuranmu. Dengan mata tertutup, Jianzu berkata perlahan. Su Yun mengangguk. Dia tidak berani menusuk kelopak matanya dan melihat ke sana. Suara mendesing. Tiba-tiba Jianzu menghilang. Su Yun membuka matanya dan ingin menangkap kedua sosok itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak mereka. Dia bisa merasakan bahwa leluhur pedang dan Dewa Bela Diri ada di dekatnya, tetapi tidak ada getaran bahkan di udara, kecuali bahwa kekosongan itu terus beriak. Karena mereka sudah luar biasa dan suci. Jika kamu ingin menyaksikan pertempuran di antara mereka, kamu tidak bisa melakukannya dengan mata telanjang. Yang harus kamu lakukan adalah mengandalkan hatimu. Pada saat ini, suara Ling Qingyu melayang. Pikiran, ya, Sunni, kamu benar. Permainan di antara mereka tidak bisa lagi diukur dengan metode konvensional. Su Yun terbangun, segera memejamkan mata dan merasakannya dengan hati dan jiwanya. Lambat laun, dia bisa menangkap sedikit tren di sekitarnya. Menurut tren ini, gambar mulai muncul di benaknya. Itu adalah gambar yang sangat kabur, tetapi gambar ini dapat membuat Su Yun dengan jelas mengamati permainan antara Jianzu dan Wu Shen. Dia berangsur-angsur menjadi serius dan terampil, dan gambarannya menjadi jelas. Jianzu telah terkenal sejak lama, dan juga telah meninggalkan reputasi besar di dunia surga. Bahkan di dunia peri, banyak yang abadi menghormati dan takut, yang menunjukkan kekuatannya. Meski ia hanya memiliki 2 jiwa dan 3 jiwa, namun kekuatan yang ia tunjukkan sungguh luar biasa. Cambuk di tangannya seperti tubuh yang hidup. Ketika dia menari di udara, tubuhnya sangat ringan. Ketika lengannya bergerak dengan lembut, cambuk akan dibuang. Ketika dia ingin membuat postur menyerang, cambuk akan berdiri menjadi pedang dan menusuk lurus. Jika defensif, itu akan dibungkus menjadi benang sutra, tinju yang mencambuk dewa perang. Meskipun gerakan Jianzu tidak cantik, mereka sangat praktis. Namun, jika kamu berjuang keras, Jianzu saat ini jelas bukan lawan Wu Shen. Wu Shen tampaknya tahu kelemahannya yang besar. Dia sering meledak ketika Jianzu melancarkan serangan. Dia ingin bersaing dengan Jianzu. Jika Jianzu melakukan serangan, sulit untuk bertahan. Jika dia menarik diri dari pertahanan serangan, waktunya terlalu tergesa-gesa, dan pertahanannya tidak pernah sempurna. Dia masih harus menderita beberapa kerugian. Dewa Bela Diri menangkap titik ini dengan akurat dan licik, jadi dia menunggu serangan Jianzu setiap saat. Dia berharap Jianzu tidak berani bertarung dengannya. Dia tidak akan langsung mati jika dia mendapatkan pedang dari Jianzu, tetapi meskipun Jianzu tidak mati, dia akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya untuk waktu yang lama. Betapa kejamnya. Su Yun menggigit giginya. Ini juga tercela, namun, ini adalah cara yang paling efektif dan tidak dapat dipecahkan untuk mengalahkan Jianzu dengan cepat. Ling Qingyu berkata dengan lemah, kamu dapat melihat strateginya, dan Jianzu dapat melihatnya dengan lebih baik, tetapi bagaimana kamu dapat mematahkannya? Wu Shen hampir mengabaikan serangan Jianzu. Jianzu hanya bisa bertahan saat ini, tetapi pertahanan membabi buta ini hampir setengah kerugian. Tidakkah kamu menemukannya, Su Yun? Saat menyerang dengan gila-gilaan, Wu Shen selalu waspada terhadap cara lain dari Jianzu. Dia tahu bahwa Jianzu tidak sederhana, jadi setiap serangan yang dia lakukan, meskipun dia berusaha keras, berubah menjadi pertahanan hampir seketika setelah serangan ini. Waktu dia beralih ke pertahanan sangat singkat, dan durasinya juga sangat singkat. Mungkin tidak untuk sesaat, tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini, aku yakin dia memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara menyerang selanjutnya. Dia memang jenius. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut Dewa Seni Bela Diri? Sekarang dia bertarung dengan Jianzu. Yang dia andalkan hanyalah kekuatan kasar. Yang disebut Ki Abadi tidak menunjukkan setengah poin sama sekali, kata Ling Qingyu. Su Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, tapi dia juga aneh. Mengapa Ling Qingyu bisa melihat dengan jelas pertarungan antara Jianzu dan Wu Shen? Dan dia terlihat sangat hati-hati. Atau Su Qingyu, ada banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Bang! Pada saat ini, serangan Wu Shen datang lagi. Jianzu tidak melawan dan terus bertahan. Cambuk pedang ramping mengikat lengan Wu Shen dan menghilangkan sebagian besar kekuatannya, tapi itu bisa mengenai Jianzu. Jianzu masih tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia menghentikan tubuhnya yang berkecepatan tinggi dan tersentak. Saat ini, Jianzu telah benar-benar jatuh ke angin. Hanya itu, meskipun aku sedikit tak terkalahkan saat ini, kamu juga memiliki kekuatan 2 jiwa dan 3 jiwa. Kekuatanmu seharusnya lebih atau kurang setengahnya.
Tapi mengapa aku mengalahkanmu begitu malu dengan kurang dari 1/10 dari kekuatan aku? Wu Shen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, sepertinya leluhur pedang legendaris hanyalah generasi dengan reputasi palsu. Begitu Su Yun mendengarkan, dia memegang tinjunya erat-erat. Jangan katakan terlalu dini, aku belum kalah. Nenek moyang pedang tenggelam, lalu cambuk pedang jari tiba-tiba menghilang, dan cahaya pedang putih salju naik di belakangnya. Arti pedang bergelombang tiba-tiba naik, dan gelombang umumnya berayun ke 4 arah. Seluruh bagian atas dewa bela diri penuh dengan makna pedang. Su Yun sedikit terkejut dan menatap arti pedang itu. Ilmu pedang tanpa batas. 1149. Wow. Lingkaran cahaya di belakang leluhur pedang dengan cepat berputar menjadi cakram emas. Sejumlah besar gambar pedang suci muncul di disk. Mereka bergantian, menyatu menjadi lingkaran dan berputar terus-menerus. Seluruh pribadi leluhur pedang itu dibuat seperti dewa. Arti pedang. Penuh makna pedang. Penuh makna pedang. Nenek moyang pedang mengandalkan makna pedang untuk gerakan ini. Dia membuka matanya dan menatap gerakan itu. Dia melihat Jianzu melompat ke udara, berkilauan seperti matahari. Tinju surgawi dan bumi. Wu Shen minum dan meninju ke langit. Kekuatan kasar yang kuat yang tidak bisa dijelaskan keluar dari tinjunya dan mengguncang langit. Ledakan. Seluruh langit bergetar dan menjadi gelap dalam sekejap. Kemudian, tekanan udara mengerikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit, bergetar di sini seperti gunung. Bang! Ketika tekanan udara menyentuh tubuh Jianzu, ledakan hebat segera terjadi. Tekanan udara yang tersisa terus turun ke bawah. Su Yuning melihatnya. Ketika tekanan udara menyentuh tubuhnya, ada juga ledakan yang sangat mengerikan, dan bau kehancuran menyebar kemana-mana. Pemimpin Sekte Dewa Bela Diri di kejauhan, yang kekuatan abadinya disegel, tidak bisa menahan tekanan dari kekuatan magis Dewa Bela Diri. Tubuhnya meledak seketika dan langsung mati. Seluruh bagian atas Dewa Bela Diri tampaknya telah dipotong dan dijatuhkan oleh lapisan. Kecuali batu aneh di tengah, semua tempat lain retak dan berantakan. Ini murni penggunaan kekerasan, tapi bagaimana tekanan udara ini turun dari langit? Hati Su Yun dipenuhi dengan keraguan. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa memahami gerakan Dewa Bela Diri. Dia memaksakan kekuatannya ke udara, lalu meledakkannya, menjatuhkannya dari langit dan membombardir bagian bawah. Ling Qingyu tampaknya menyadari keraguan Su Yun dan berkata, ledakan kekerasan, bisakah ini dilakukan? Dan kekuatannya tersebar, kekuatan apa yang ada di sana? Fokusnya jelas bukan untuk mengalahkan Jianzu dengan pukulan ini. Dia harus melakukannya untuk pukulan berikutnya. Kata Ling Qingyu. Su Yun mendengar suara itu dan segera melihat ke samping, tetapi menemukan bahwa Dewa Bela Diri itu bergerak lagi. Tekanan tampaknya hanya untuk menunda serangan Jianzu. Ketika tekanan turun, Jianzu tidak bisa memiliki pengaruh sama sekali. Bahkan jika itu hanya setengah napas, itu sudah cukup untuk Dewa Bela Diri tim itu. Cacat atau kesalahan kecil apapun pada level ini akan menentukan kemenangan atau kekalahan pertempuran. Meskipun mereka kuat dan hampir tidak bisa membuat kesalahan, apa yang disebut kesalahan, dan kekurangan mereka tidak dibuat oleh mereka sendiri, tetapi oleh lawan mereka. Pada saat tekanan udara turun, Wu Shen bergegas ke sisi Jianzu, menyatukan tangannya dan mengubahnya menjadi kepalan, dan memukulinya dengan keras di dahi Jianzu. Dia mendesak kekuatannya sepenuhnya. Pada saat itu, Su Yun bisa merasakan serangan Wu Shen dan menghancurkan seluruh bumi. 10.000 pedang menembus jantung. Reaksi leluhur pedang tidak lambat sama sekali. Pada saat Dewa Bela Diri mendekati dirinya sendiri, roda emas di belakangnya meledak menjadi ribuan kaki cahaya, dan setiap cahaya sebenarnya adalah pedang yang tajam. Semakin dekat leluhur pedang, semakin padat pedang tajam itu dan semakin sulit disembunyikan. Jelas, Jianzu memperhatikan niat Wu Shen sejak awal dan berencana menggunakan langkah ini untuk membalikkan situasi. Dia sepertinya tidak mau berpegang teguh pada itu. Dia juga tahu bahwa jika dia melanjutkan, dia akan kalah. Karena itu, dia ingin mengandalkan langkah ini untuk memutuskan hasilnya. Oh. Pedang cahaya yang mengerikan ini langsung menembus tubuh Dewa Wu. Tubuh Dewa Wu sama kuatnya dengan Dewa Surga. Pedang biasa telah lama tidak dapat mematahkan tubuhnya, tetapi gerakan Jianzu dapat dengan mudah ditembus. Bisa dilihat seberapa kuat serangan jurus ini. Tetapi, ledakan. Tubuh Jianzu tiba-tiba menghantam tanah langsung dari udara dan mengenai bagian atas Wu Shen di bawah. Kecuali batu aneh dan area susunan Dharma yang lebih rendah, area lainnya langsung rusak. Lapisan batu hampir 10.000 meter di atas puncak Wu Shen hancur. Su Yun berdiri di tanah, dan kekuatan itu juga ditransmisikan ke tubuhnya, bahkan dia tidak bisa menghilangkan kekuatan yang mengerikan itu, dan tubuhnya terus-menerus kacau. Su Yun memandang Dewa Bela Diri di udara dengan takjub, beberapa luar biasa. Tubuh Wu Shen ditusuk dengan hampir 100 lubang transparan oleh pedang cahaya yang tajam. Itu terlihat sangat sedih dan mengerikan. Namun, tinjunya tidak berhenti, dan bahkan kekuatannya tidak melemah. Tinju ini benar-benar ditiup pada Jianzu. Wajah Su Yun sangat sulit dilihat. Dia tidak tahu apakah Jianzu bisa terus bertarung setelah menerima pukulan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pergantian Wu Shen jelas menentukan menang atau kalahnya perang ini. Meskipun dia penuh dengan lubang, kekuatan fisiknya berada di luar imajinasi. Vitalitas yang luar biasa membuatnya tetap hidup ketika hatinya tertusuk.
Suyun buru-buru terbang ke Jianzu, yang masih terbaring di tanah. Cahaya keemasan di belakangnya telah menghilang. Wajahnya sangat pucat, sudut mulut, mata, dan telinganya berlumuran darah. Niat pedang dan kekuatan abadinya tersebar oleh pukulan mengerikan ini. Dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Ushen hampir mengalahkan Jianzu dalam situasi yang luar biasa. Jianzu. Suyun berteriak, bergegas dan buru-buru menekan dadanya untuk memberikan ki abadi baginya untuk memperbaiki kerusakan di tubuhnya. Tapi Jianzu meraih pergelangan tangannya saat ini. Bodoh, jangan sia-siakan kekuatanmu. Kamu masih memiliki lawan. Sekarang kamu tidak bisa menyia-nyiakan jejak roh abadi. Suara Jianzu tampak sangat melelahkan, tetapi tangannya ke Suyun sangat kuat. Aku sudah mengkonsumsi banyak kekuatan orang ini, terutama pukulannya barusan. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menghabiskan 20% dari kekuatannya. Selain itu, aku bertarung dengannya sebelumnya. Aku khawatir dia memiliki kurang dari 70% kekuatannya sekarang. Kamu tidak akan menderita melawannya. Aku tidak pernah menderita kerugian. Suyun memegang tangan Jianzu dengan erat. Jianzu, sebaiknya kau berbaring sebentar. Berhenti bicara dan cepat pulih. Apalagi yang sudah kamu pulihkan. Aku katakan, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan menemukan cara untuk lari. Jangan keras kepala seperti dulu. Jika aku tidak keras kepala, aku tidak akan berakhir seperti ini. Jangan khawatir, berlari jika kamu tidak bisa mengalahkan selalu menjadi salah satu prinsip aku. Wow. Pada saat ini, ledakan tekanan udara jatuh dari langit lagi. Suyun menoleh, tetapi melihat bahwa Dewa Bela Diri telah dipaksa, dan tinjunya yang mengerikan mengenai langsung ke sini. Jianzu, tidak bisakah kamu melakukannya sekarang? Kalau begitu, biarkan aku menghancurkanmu. Dewa Bela Diri tidak memiliki kelemahan sama sekali. Kekuatan yang terkumpul di bagian depan tinju ini bahkan lebih baik dari pukulan tadi. Sebelum tinju tiba, tanah retak lagi, dan bagian atas seluruh Dewa Bela Diri tampak bergetar. Orang yang jatuh itu seperti meteor yang jatuh. Suhu naik seketika ketika dia jatuh. Momentum ini sangat mengerikan, seolah-olah tinju ini akan menghancurkan dunia. Apa pukulan yang menakjubkan? Jianzu menatap pemandangan yang mendebarkan itu dan berseru, hati-hati. Hah. Suyun mengerutkan kening dan segera menyebar ke samping dengan tubuh Jianzu di lengannya. Ledakan. Bagian atas dari Dewa Bela Diri pecah lagi, dan batu aneh itu jatuh 100 meter ke arah. Ini tidak akan berhasil. Jika batu aneh ini tidak bisa menyerap esensi dari lemari besi ini, itu tidak akan bisa menyublim dengan cepat. Ushen sedikit mengernyit, mengambil kembali tinjunya dan melihat ke samping, tetapi melihat Suyun memegang Jianzu dan berkedip ke samping. Kecepatannya juga sangat cepat. Ushen tidak punya waktu untuk menjawab. Cepat sekali, nak. Kekuatanmu sepertinya bagus. Kalau begitu, aku harus serius. Dewa Bela Diri mendengus, dan ekspresinya menjadi fokus. Shizu, tolong minggir dan pulihkan diri. Aku akan berurusan dengan pria ini. Suyun mengendurkan pedangnya dan berkata dengan serius. Hati-hati dan bersiaplah untuk mengungsi, kata Jianzu. Pengungsian. Suyun tercengang, tapi dia tidak berbicara. Dia baru saja mengangkat lengkungan aneh di sudut mulutnya. Tidak mudah untuk melarikan diri. Aku paling benci pengecut. Semua pengecut mati. Dia meraung dan bergegas lagi. Tinju itu meledak, tetapi itu pecah menjadi ribuan bayangan tinju dan meledak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika semua tinju ini mengenai orang. Saat itu, kotak pedang di belakang Suyun tiba-tiba mengayun keluar dari sejumlah besar pedang tajam. Pedang tajam ini disusun tepat di depannya dan berubah menjadi dinding pedang. Bilahnya melawan tinju yang mengaum pada Dewa Seni Bela Diri. Tubuh setiap pedang ditutupi dengan kekuatan abadi penuh. Ushen melihat ini dan wajahnya sedikit berubah. Dia segera menyingkirkan tinjunya dan menghentikan serangan. Jika pukulan ini terus berlanjut, itu akan mengenai pedang itu. Dia tidak bisa menggambar sama sekali. Orang baik, licik. Ushen menatap Suyun dan mendengus. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, Ling Qingyu di kotak pedang mengeluarkan suara, Suyun, tutup pedang dengan cepat. Jangan gunakan pedang ini di kotak pedang, jika tidak, itu hanya akan mempercepat pecahnya pedang sengit. Begitu Suyun mendengar ini, dia dengan cepat melepaskan dinding pedang, dengan semburan rasa malu di wajahnya dan berkata, maaf, aku lupa. Suyun, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Dewa Bela Diri ini memiliki keterampilan luar biasa dan pencapaian tinggi dalam seni bela diri, usahamu selama bertahun-tahun tidak palsu. Kamu tidak takut padanya, kan? Kata Ling Qingyu. Suyun tersenyum lembut, tetapi matanya menjadi sangat tegas, tentu saja. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang bintang teratai lagi, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mendesak pedang Qi, tetapi mengenakan postur, memegang pedang bintang teratai di satu tangan dan menatap Dewa Bela Diri. Hah, Ushen sepertinya melihat beberapa petunjuk dan dengan lembut bersenandung, menarik. Aku sudah lama kesepian, aku akhirnya bersenang-senang hari ini. 1150 subscribe Penatua. Seberapa kuat Jianzu, Suyun tidak bisa membayangkan apa artinya dia berada di puncaknya, tetapi tidak ada keraguan bahwa Dewa Bela Diri ini jelas bukan level di puncak Jianzu.
Tetapi bagi Suyun, ini juga merupakan lawan yang sangat kuat dan mengerikan. Lawan sebelumnya pada dasarnya dihancurkan dan dibunuh setelah membuka santo dan hantu ajaib, dan tidak ada kesulitan. Tapi kali ini, Suyun tidak berniat menggunakan santo iblis dan jiwa iblis. Dia sangat membutuhkan lawan untuk menguji kekuatannya. Suyun menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengandalkan senjata sihir yang terlalu kuat kali ini, tetapi hanya pada beberapa cara dasarnya untuk melawan musuh. Anggar, ilmu pedang. Bisakah kamu membandingkan ilmu pedangmu dengan leluhur pedang? Luar biasa ingin mengalahkanku dengan pedang di tanganmu. Usen mencibir dan menatap Suyun dengan arogan seolah-olah dia sedang melihat semut yang malang. Jangan terlalu sombong. Ilmu pedang Suyun sudah sangat tinggi. Jalan cahaya leluhur pedang. Tinggi. Seberapa tinggi itu? Usen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kali ini, dia secara tak terduga mengumpulkan ki abadi. Namun, ki abadi ini bukan untuk menyerang Suyun, tetapi berubah menjadi pedang panjang abu-abu dan langsung dipegang di tangannya. Karena aku adalah dewa bela diri, aku lebih baik daripada tinju. Aku sudah mencoba pisau, senjata, dan tongkat. Nah, biarkan aku melihat seberapa tinggi ilmu pedangmu. Usen berkata, dan tubuhnya menghilang lagi. Ruang bergetar liar, dan dia mendekati Suyun dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Karena kamu ingin melukai orang dengan ilmu pedang, kamu harus saling mendekati terlebih dahulu. Kecuali seni mempertahankan pedang, ilmu pedang lainnya dipusatkan pada gawang dan ditusuk. Salah satu cara pedang tidak lain adalah selalu berubah. Apakah orang biasa menggunakan pedang atau dewa menggunakan pedang? Kamu tidak dapat melanggar prinsip ini, jika tidak, kamu tidak menggunakan pedang. Dewa bela diri menggunakan pedang, dan kekuatannya masih sangat kuat. Suyun tidak berani ceroboh. Dia langsung menutup matanya dan merasakan posisi wugat. Lawan berkecepatan sangat tinggi seperti itu tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Jianzu menatap Suyun dengan seksama. Saat ini, dia terluka parah dan sulit untuk menilai posisi dewa bela diri. Meskipun dia telah melihat makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya daripada dewa bela diri sebelumnya, sekarang dia harus diyakinkan oleh keterampilan dewa bela diri. Tiba-tiba, ada riak di sisi kanan Suyun. Apakah itu di sini? Suyun tiba-tiba membuka matanya. Bisa. Tempat dia mengayunkan pedangnya ada di sebelah kiri. Dan pedang bintang teratai putih salju langsung menangkis pedang Wushen yang menderu. Jianzu tertegun dan tiba-tiba menyadari. Ternyata ketika Wushen hendak mengambil gambar, dia terlebih dahulu mengguncang kekosongan di sebelah kanan untuk menarik perhatian Suyun. Saat ini, Suyun terserap, tetapi sarafnya tegang. Angin dan rumput apapun akan menarik perhatiannya, dan roh pembunuh akan memengaruhi penilaiannya. Sambil mengguncang kehampaan, Wushen bahkan dengan sengaja melepaskan gumpalan roh pembunuh untuk menciptakan ilusi bahwa Suyun mengira dia akan muncul di sebelah kanan, dan kemudian bergerak ke kiri dengan kecepatan tinggi. Dia berencana untuk menangkap Suyun tanpa persiapan. Namun, dia tidak menyangka Suyun tertipu. Dewa bela diri tiba-tiba melambai dan menjatuhkan Suyun. Wajahnya penuh semangat. Aku tidak tahu apakah dia marah atau terkejut. Bagus. Oke. Keturunan Jianzu yang bisa melihat gerakanku. Setelah mendengar ini, Suyun menyingkirkan pedang bintang teratai dan berkata dengan lemah, apakah ada yang unik dari gerakanmu? Oh, apakah kamu memprovokasi aku? Wajah Wushen semakin dingin dan bersenandung di hidungnya. Apakah kamu pikir kamu dan aku perlu provokasi sekarang? Sepertinya dewa bela diri aku telah berada di sini begitu lama sehingga dunia telah melupakan keberadaan aku dan tidak dapat merasakan keagungan aku. Bagus. Dewa bela diri itu sepertinya tidak pernah melihat kesombongan Suyun lagi. Niat membunuhnya pecah di matanya, dan orang-orang bergegas lagi. Kali ini, ruang bergetar liar, seperti ombak yang kasar. Wushen tidak memilih untuk berbelok ke kiri dan ke kanan kali ini, tetapi menyerang secara langsung. Pedangnya langsung ke Suyun. Tidak ada paket udara perih, dan beberapa hanya ganas. Dia telah pindah untuk membunuh. Jika dia baru saja bertarung dengan Suyun sebelumnya, sekarang dia sudah mulai habis-habisan. Suyun sangat gugup sehingga dia menatap pukulan itu. Meskipun pedang itu terlihat sangat biasa, ada ribuan jenis kekuatan di bilahnya, termasuk kekuatan dominan, kekuatan lunak, kekuatan aneh yin, dan kekuatan panas. Dewa bela diri itu layak menjadi dewa bela diri. Pukulan acak ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak bisa pikirkan secara menyeluruh sepanjang hidup mereka. Namun, semua hukum di dunia hanya bisa dilanggar dengan cepat. Suyun menempatkan tubuh dan pikirannya ke dalam kekosongan dan tiba-tiba naik. Kecepatannya juga sangat mengerikan, tetapi itu tidak secara langsung mengarah pada tabrakan ruang seperti dewa seni bela diri. Kecepatan Suyun menghilang langsung ke dalam kehampaan, seperti angin. Kekuatan tanpa akhir. Dewa bela diri tampaknya mengharapkan Suyun untuk menghindar. Tangan yang lain langsung mengepal, minum dengan keras, dan mengepalkan telapak tangan. Saat ini, sebuah kekuatan meledak dari telapak tangan. Kekuatan itu berayun dan melayang ke empat arah, tetapi tidak segera menghilang. Sebaliknya, itu mengembun di daerah ini seperti es. Jika orang yang bergerak menyentuh kekuatan ini, dia akan langsung diblokir oleh kekuatan itu. Suyun tertangkap basah, menderita banyak kekuatan dan banyak melambat. Ini sangat kuat, aku tidak menyangka kekuatan itu bisa digunakan seperti ini. Suyun tercengang. Wushen memberinya terlalu banyak kecelakaan.
Hari ini dia benar-benar membuka matanya. Terganggu. Pada saat ini, Wu Shen tiba-tiba menangkap cacat pada Suyun dan berteriak, dan pedang panjang abu-abu itu memotong langsung ke dada Suyun. Bang! Pedang itu tidak menembus jubah suci kekaisaran, tapi itu melumpuhkan banyak divine power. Pada saat yang sama, kekuatan pedang langsung ditransmisikan ke tubuh Suyun. Dia langsung memantul dan menembak ke kejauhan. Suyun mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menyebarkan kekuatannya. Ketika dia berdiri teguh, dia menemukan bahwa banyak dari divine power pada jubah suci kekaisaran telah dihancurkan. Apa? Tidak menusukmu? Wu Shen tercengang, dan Suaner bersenandung dengan dingin. Sepertinya kamu masih memiliki banyak harta yang luar biasa. Aku tidak hanya mengandalkan bayi. Suyun juga sedikit marah. Dia tidak ingin menjadi pasif sepanjang waktu. Wu Shen pandai menghitung. Dia akan selalu mencari kesempatan untuk menyerang, dan tidak akan memberi Suyun ruang untuk melakukan serangan balik. Strateginya adalah membuat Suyun putus asa dengan serangan tekanan tinggi dan tidak bisa melawan. Jika ini terus berlanjut, kerugian Suyun akan semakin besar, dan cara serangan baliknya akan sedikit melemah. Dia menaikkan kecepatan lagi dan mendesak metode pedang Dewa Angin. Kekuatan yang dilepaskan oleh Dewa Bela Diri sepertinya tidak bertahan lama. Ketika kekuatannya menghilang, Suyun bergegas pergi lagi dan langsung mendekati Dewa Bela Diri. Pedang bintang teratai putih salju di tangannya melesat ke arahnya dengan kecepatan melebihi cahaya. Suyun di alam roh, misteri, dan Tuhan dapat menggunakan lebih dari 10.000 pedang dalam sekali tarikan napas. Orang tidak bisa bersaing dengan serangan pedang yang kejam. Dewa Bela Diri mengguncang pedang abu-abu di tangannya, dan bayangan pedang seperti angin kencang dan ombak terjalin satu sama lain. Pedang kembar bertabrakan, dan serangkaian ledakan mengerikan muncul. Efek samping dari ledakan itu bahkan membuat leluhur pedang di kejauhan tak tertahankan. Dia mundur lagi dan lagi, menatap Suyun, yang bertarung melawan Dewa Seni Bela Diri, dan keterkejutannya semakin besar di matanya. Aku tidak menyangka bahwa aku sudah lama tidak melihatnya. Kekuatan bocah ini telah meningkat pesat. Ini benar-benar masa depan yang tidak terbatas. Wajah Wu Shen menegang dan pedangnya tidak berhenti. Kali ini, dia mulai keluar semua. Tiba-tiba. Sebuah tenda hitam muncul dari pedang putih salju. Dewa Bela Diri tertegun dan tidak menanggapi. Tenda hitam bertiup langsung di dadanya. Kehancuran yang mengerikan merobek lubang besar di dadanya. Dewa Bela Diri segera meraung. Raungan dari mulutnya sangat menakjubkan dan mendorong Suyun menjauh. Keduanya dipisahkan secara paksa. Dewa Bela Diri mundur ke satu sisi dan melihat ke bawah, tetapi dia melihat roh jahat berdesir di dadanya. Melihat Suyun, dia memegang pedang di satu tangan, tetapi pedang suci putih salju dipenuhi dengan roh jahat yang kuat dan jiwa jahat melompat ke pedang. Roh jahat, seni pedang jahat. Wu Shen menatap. Langkah ini disebut teknik pedang Hongxi. Suyun berkata dengan lemah. Teknik pedang Hongxi, menarik. Suara Wu Shen menjadi berat. Luka di dadanya sembuh dengan cepat dengan mata telanjang. Vitalitasnya yang kuat sangat mengagumkan. Sepertinya aku harus menunjukkan beberapa keterampilan, atau aku akan dihina oleh generasi mudamu. Wu Shen berkata, tiba-tiba memegang pedang abu-abu panjang di tangannya, dan kemudian lengannya menari dengan cepat. Pedang itu tampaknya menjadi hidup. Itu bergetar dengan tariannya. Setiap kali dia menari, lapisan kekuatan luar biasa melekat pada pedang abu-abu. Arti pedang. Tidak, itu semacam kekuatan mental yang mirip dengan ide pedang, yang bisa lebih kuat dari ide pedang. Aku tidak menyangka bahwa pencapaian Wu Shen dalam kendo sangat buruk. Suara mendesing. Tiba-tiba, tubuh Wu Shen bergetar, dan kemudian sebuah gunung seperti gas pedang besar dan berat datang langsung. Suyun segera mengangkat pedangnya untuk menyerang, dan pedang Qi bergetar. Dong! Pedang Qi yang dilepaskan oleh pedang bintang lotus bertabrakan dengan gunung seperti pedang Qi. Pedang Qi bergetar, tetapi tidak bubar. Suyun tertegun dan segera menghindar. Roh pedang terbang dan jatuh ke kejauhan. Sembunyikan, lihat di mana kamu bersembunyi. Dewa Bela Diri mendengus dingin, dan tubuhnya bergetar liar. Gunung seperti pedang besar Qi disemprotkan dengan liar dari pedang abu-abu. Ini tidak bisa lagi disebut pedang Qi. Ini benar-benar sungai pedang. Pedang Qi terus-menerus, hampir tidak ada celah, dan menghalangi langit dan matahari. Suyun tidak punya tempat untuk bersembunyi. Wow! Tubuhnya segera ditelan oleh pedang Qi, dan niat pedangnya yang memoyak hatinya memotong jubah kerajaan yang suci, dan kekuatan ilahi dari jubah itu menurun drastis dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan cara ini, aku khawatir jubah suci kerajaan akan sepenuhnya dibuang dalam waktu singkat, dan Suyun akan dihancurkan menjadi bubuk oleh pedang aneh Qi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.